Forza Lazio, Forza Lazio, Forza Lazio. Selamat malam rekan-rekan, teman-teman semua Laziale di mana aja berada. Berjumpa lagi dengan Instagram Live Lazio Indonesia. Malam ini berbahagia sekali ya di waktu yang pas. Jadi waktunya bersantai di rumah. Ya, selamat bergabung. Cek dulu suaranya apakah jelas. Iya, sambil menunggu memastikan suaranya udah bagus. Sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Ada Formula Kreatif, Itang ini ya. Selamat datang teman-teman semuanya. Jelas ya? Oke, syukurlah kalau gitu. Khawatir aja di sini jelas, semua di teman-teman jadi nggak ada gangguan. Pastikan aja sambil menunggu teman-teman bergabung. Kemudian ada salah satu tamu istimewa kita juga yang malam ini akan bergabung. Say hi dulu buat teman-teman. Wah, Om Pres sudah masuk nih. Om Pres, ada Om Johan, ada 3 orang, 1 orang presiden, 2 orang mantan presiden sudah masuk nih. Suara aman ya, alhamdulillah suara aman. Sip. Mantap ya, Vanilla Kitchen juga udah bergabung. Ya, saya ulang lagi ya openingnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza Lazio, Forza Lazio, Forza Lazio. Meskipun nih beberapa hari ini saya yakin teman-teman lagi ngerasain hal yang sama ya. Apalagi tadi pagi itu si hitam biru itu tiba-tiba nyodok ke posisi 2. Nyesek, tapi ya sudahlah, ini bagian dari yang biasa dirasain Laziale ya. Oke, jadi opening dulu ya. Jadi malam ini saya diminta sama teman-teman pengurus, khususnya kemarin Om Pres Alvin kontak saya untuk ngajak ngobrol salah satu Laziale yang punya talenta yang selama ini mungkin kita belum sadar ya. Jadi mungkin banyak kan teman-teman ngerasain sekarang nih kondisi pandemi ini agak sangat spesial. Cuma sayangnya spesialnya kondisi yang nggak enak ya. Kondisi dunia usaha juga sedang lesu, kemudian atau mungkin bahkan banyak teman-teman yang secara langsung terdampak. Mungkin ada efisiensi di tempat kerjanya atau memang usahanya sendiri sedang menurun karena pandemi ini. Namun di satu sisi pandemi ini menantang kita untuk menimbulkan atau memunculkan sisi kreativitas yang selama ini mungkin kita nggak terpikirkan. Nah, ternyata setelah beberapa kali kita live IG, kemudian terakhir juga kita alhamdulillah bisa menghadirkan Kang Dewa ya, luar biasa sekali. Ternyata Laziale punya potensi yang sangat luar biasa. Nah, malam ini juga kita akan kedatangan tamu nih, masih satu keluarga ya, Laziale juga, Laziale Bogor. Yang saya juga baru tahu ternyata beliau ini motivator, kemudian pengusaha, pokoknya beliau punya pengalaman yang puluhan tahun. Jadi kemarin saya udah coba komunikasi dengan beliau, sudah punya pengalaman bahkan dari SMP sudah menjadi entrepreneur. Ini sangat menarik ya. Nah, ternyata banyak dari kita yang baru tahu nih ada dari kita, keluarga kita sendiri yang ternyata punya sesuatu yang saya yakin bisa kita sharing malam ini. Nah, langsung saja kayaknya udah kelihatan ya. Udah nongol di sini ya. Om Martian, coba tolong nongol, mana sebentar. Om Martian tadi kayaknya udah ada ya. Ya, Om Martian menggunakan, jadi nanti kenalan sendiri ya Om Martian ya, menggunakan akun vanillakitchen.id. Iya, kita undang masuk. Martian. Jadi teman-teman sambil menunggu. Jadi yang nanti akan datang ini Om Martian ya. Om Martian ini Laziale Bogor. Datang dia. Assalamualaikum Om Martian.
Assalamualaikum, Mas Ali. Waalaikumsalam. Aduh, ini panggilnya gimana nih? Saya panggil Om, Mas, atau apa Panggil nih biar enak nih? panggil Mas aja Mas, biar Asik. kelihatan kelihatan kita beda tipis Mas. Oke. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman nih nanti perkenalan sendiri ya. Jadi latar belakangnya ini eh, kita di komunitas ini kan sudah sama-sama tahu ya. Jadi selama ini kita melakukan banyak kegiatan mulai dari yang sifatnya memang based on hobi ya, main bola, main futsal, kemudian nonton bareng segala macam. Kemudian akhir-akhir ini ke-trigger dengan kondisi yang sama-sama kita rasakan. Beberapa kali teman-teman ini mengadakan sharing ya, sharing session. Awalnya masih memang seputar hobi ya, seputar komunitas. Cuma seiring berjalannya waktu, kayaknya sayang kalau cuma kita, istilahnya kalau kita cuma ngobrol masalah komunitas saja gitu. Artinya banyak hal yang mungkin bisa kita explore lebih dari teman-teman. Nah, ternyata ketahuan setelah kemarin Kang Dewa ya, yang kita sama-sama tahu reputasi beliau, ternyata juga, nah setelah kemarin beberapa hari, saya ngobrol dengan teman-teman yang lain, ternyata ada nih salah satu teman kita nih, Om Martian ya, selamat malam yang udah bergabung ya. Thank you udah bergabung Om Martian. Ya, Mas. Jadi Mas aja lah ya, biar enak ya. Iya Mas. Ya, oke. Jadi Mas Martian malam ini akan sharing seputar pengalaman beliau di dunia usaha. Kemudian ada juga beberapa yang apa sih namanya, based on experience beliau ya. Mas Martian ini latar belakangnya ini pengusaha, beliau Laziale Bogor, tinggal di Bogor Om ya? Iya Mas, di Bogor, di Bener ya, Bogor, Cimanggu, ya? di Cimanggu Mas. Cimanggu ya, Cimanggu. Iya. Jadi Om Martian ini di Cimanggu, kemudian punya usaha Vanilla Kitchen ya. Iya, salah Sebelumnya satunya. kalau nggak salah Vanilla Catering ya, itu Iya, betul. saya ada beberapa kepoin nih beberapa. Aduh. Vanilla Catering sudah cukup ini sebenarnya, sudah cukup mapan, cuma kemarin sempat ngobrol ternyata di switch ya, pivot ke unit usaha yang lain, nanti akan Om Martian cerita sendiri lah ya. Nah, sebelumnya Om Martian silakan perkenalan diri dulu kali ya, Oke. biar enak, sendiri aja lah. Oke, siap Om. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. pertama, terima kasih ke Mas Alvin ya, udah ngasih kesempatan dream come true lah. Jadi ketemu banyak teman-teman Laziale Indonesia seperti itu Mas. Jadi ketika diminta Presiden Lazio, ya jadi saya langsung ACC Mas gitu. Takut gitu Mas, takut dipecat jadi rakyat Lazio gitu sama Mas Alvin gitu. Jadi tanpa pikir panjang, oke gitu Mas. Gitu. Jadi nggak banyak. Sama berarti nasibnya kayak saya nih, tiba-tiba Iya. Om, Betul Mas. mau nggak Takut. nge-host apaan gitu, ngobrol Iya. sama Om Martian, oh ya cocok lah kalau gitu. Takut Jadi oke ini, begini. Mas Alvin galak sekarang Mas, takut di-kick saya nanti. Aduh. Karena dia udah ini, udah tanpa beban nih di periode terakhir, dia mau wah gila-gilaan gitu. Luar biasa Jadi mau- Mas Alvin ini program-programnya Iya. Mas gitu. Jadi dari saya ngikutin Big Family itu tahun berapa ya? Join 2016 kalau nggak salah Mas. Baru join 2016. Iya. Jadi progresnya dari Mas Anas tuh yang saya tahu, Mas Anas Iya, iya. Abdillah gitu. Tahu. Ya, ada juga Om Anas nih kayaknya udah masuk tadi juga, Om Johan juga Iya. udah masuk. Dengan oke. Jadi pertama-tama paling terima kasih juga kemarin sudah diundang kepada para senior ya, Mas Ali, terus ada Mas Johan, Mas Wisnu Sasongko, Mas Rizda Mei Purnomo, Mas Erik, Mas Alvin. Nah yang lain saya lupa gitu siapa. Beberapa tadi ada ya. Ada Mas ya, siapa ada gitu. ada Om Randi, ada Om Aji. Oh iya Om Randi ya. betul. Om Randi ada Om Randi. Oke. Iya. Oke jadi Gimana Om Martian? Iya. Jadi saya mau cerita Mas, mungkin kalau jualan sih sebenarnya saya sudah dari SD malah Mas gitu. Jadi saya SD. ya. Jadi SD waktu itu saya jualan pelembungan Mas, bahasanya balon udara itu yang dikip-dikip saya udah jualan tuh Mas. Iya, iya, iya. Saya sudah jualan balon udara, terus jualan aneka kayak apa, ada gambar, terus tazos tuh saya jual juga gitu Mas. Kelereng saya jual juga gitu waktu kecil. Pokoknya apa aja sikat lah ya. Iya, sikap. Nah, memang kami dari keluarga yang kurang mampu lah, seperti itu Mas. Jadi memang dari keluarga situ saya pengen jajan sebenarnya, SD awalnya pengen jajan. Jadi saya coba jualan gitu. Apa yang kira-kira bisa dijual. Mungkin itu karena saya pengen jajan, jadi saya ada motivasi gitu. Jadi saya jualan gitu. Nah,
Iya, iya. Waktu itu dari SD ke SMP sama ternyata. Jadi saya juga pengen dapat jajan gitu Mas. Jadi waktu itu SMP itu saya jual hewan kurban Mas. Terus SMP Jadi udah jualan apa, kambing ya? iya, Pas waktu itu? iya kambing Mas, betul. Kambing ya? Kebetulan waktu SMP kelas 1 itu tahun 98 Mas. Jadi 98. dikit-dikit masa-masa kejayaan Lazio lah. Jadi saya pertama kali ngefans sama Lazio itu di tahun 98 gitu Mas. 98. Iya, jadi 98 tuh berarti eranya siapa nih? eranya SG, 98. Sven-Goran Eriksson Mas. Ah, iya, 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 lagi menuju era kejayaan lah ya. Iya, lagi menuju era kerjayaan. Kebetulan aja saya suka bola dan ngeh waktu SMP, udah ngeh, oh ini langsung aja jadi klub saya. Mainnya counter attack, enak. Satu kali serangan gol gitu. Wah, ini luar biasa nih tim katanya. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi keinget banget tuh masa-masa kejayaan di situ gitu SMP. Nah, di SMP juga banyak laziale sih Mas. Teman-teman saya mungkin yang ada di sini ada yang nonton gitu. Jadi waktu SMP mereka tahu saya sudah jualan gitu Mas. Sudah jualan kurban seperti itu gitu. Oke. Lanjut kayak Om Marta nih, sebelum lebih jauh ngobrolin usaha nih. Yap. Jadi di Bogor berarti aktif di komunitas ini ya, LI Bogor ya? LI Dengan Bogor teman-teman saya Bogor. nggak terlalu aktif sih Mas. Jadi saya ikut pas nobar gitu. Nobar aja saya datang gitu. Member silent reader lah gitu. Ya sama lah dengan saya juga sebenarnya. Iya. Apalagi buat kita yang udah ada keluarga kan waktu juga harus saling berbagi gitu kan. Betul. Jadi saya nonton nobar aja Mas gitu. Pas nobar ada di Dulang Coffee ya di Damri di Bogor Mas, dekat Pol Damri, dekat Botani itu saya kalau ada nobar pasti datang berdua gabung dengan teman-teman ya. Iya, gabung sama teman-teman. Iya, yang satu emang Bogor ini termasuk yang paling hangat ya dulu itu. Saya ingat banget ada Om Endra, ada terus siapa yang Kribo tinggi itu, pernah pokoknya salah satu kunjungan LI Jakarta waktu awal-awal ngebangun LI itu ya ke Bogor itu berapa kali. Bogor juga rutin ke Jakarta. Lumayan ini lah, maksudnya lumayan deket lah dengan teman-teman di Bogor gitu. Nah, alhamdulillah bisa sampai sekarang komunikasi juga lancar. Nah, Om Martian, sorry nih, latar belakang tadi kan udah cerita ya, sepintas tentang mulai dari SD sudah mulai usaha. Nah, sebelum runut lagi pelan-pelan ke sini gitu ya, ini kan kondisi sekarang ini kan luar biasa nih Om ya, maksudnya Mas. Semua orang tahu apa sih kondisi yang nggak terduga tapi yang sebenarnya sangat tidak diharapkan gitu. Betul. Nah, Om Martian ini kan udah mengalami perjalanan apa sih jadi entrepreneur mulai dari SD lah bisa dibilang gitu ya, belajar jualan balon sampai titik sekarang. Nah, tadi mungkin selain ayat ada yang ngingetin tuh si Adi Peto ya yang di Bogor itu ya, inget banget tuh teman kita Peto yang Kribo itu. Yap, Mas Peto. Lanjut lagi Om, sorry Om. Jadi ini buat teman-teman ya, karena selain kita mau ngobrolin soal apa namanya, soal bisnis ya, soal usaha, sebelum jauh ini kita nostalgia dulu lah sebentar. Ini kan basic kita kan dari komunitas Lazio Indonesia nih kan, Om Martian juga dari Laziale. Nah, sebelum masuk ke inti obrolan ya, apa ya? Apa sih yang Om rasain jadi Laziale gitu? Jangan bicara hari ini ya, mau aja perjalanan. Kalau hari 22 ini kita tahun lagi nyesek, lagi nggak enak. 22 tahun saya jadi Laziale Mas. Jadi udah 22 tahun ya, per 98 sampai 2020, 22 tahun. Menurut saya tuh tipikal Laziale tuh cowok setia gitu Mas. Asik. Jadi walaupun di bawah, timnya di bawah tetap dukung gitu Mas. Jadi itu. Jadi kalau ini Om, jadi kalau dibully sih sering Om, dibully peringkat bawah segala macam, peringkat tengah tapi nggak apa-apa, nggak masalah kan, kita konsisten gitu. Mungkin konsisten itu yang membuat saya juga konsisten di bisnis gitu Om. Jadi karakternya memang begitu gitu. Mungkin klubnya sama gitu, konsisten tetap gitu. Dukung klub konsisten, usaha konsisten Om gitu. Artinya ada satu benang merah merah antara menjadi Laziale dengan sesuatu yang dibutuhkan seorang bisnismen gitu ya, konsistensi dan persistensi kali ya, persisten gitu ya. Iya, karena banyak yang pindah-pindah klub lah Mas. Teman-teman saya ada beberapa yang SMP tuh SMP klubnya A, udah gede klubnya B gitu. Banyak banget itu Mas gitu. Jadi ada beberapa orang yang saya tahu banget tuh waktu SMP dukung apa, pas ketemu lagi kok beda tim gitu. Ya, kan sebenarnya kalau seneng klub bola ini kan bukan agama ya. Memang bagi sebagian agama di sana khususnya gitu ya. Cuma bagi kita kan bagian dari apa sih, senang-senang aja. Makanya kalau saya bilang ya sah-sah aja sih orang mau switch apa sih namanya klub kesenangan gitu. Dulu Lazio tahun 2000 lagi jaya-jayanya, orang berbondong-bondong suka. Kemudian setelah itu
misalkan kayak Barcelona nih mulai nongol tahun 2000-an ke sini, orang rame-rame jadi apa namanya, jadi cules gitu ya, hal-hal yang sah-sah saja sih menurut saya. Cuma kalau jadi Laziale ini ada satu kredo lama yang teman-teman pegang nih Om. Kalau beli kemudian kalau nyesek tuh jawabannya cuma satu, kayak baru kemarin sore jadi Laziale. Itu bener Om. itu bener ya. Iya. Tapi bener, saya sepakat ada satu benang merah yang tadi bisa kita tarik ya. Untuk nanti kita masuk ke obrolan kita, jadi Laziale dengan jadi usahawan, jadi pengusaha, entrepreneur ini, satu benang merahnya ini konsistensi. Jadi ketika kita fokus di satu hal, konsisten di satu hal, ya akhirnya sampailah ke tujuan gitu ya. Gitu kali ya, kita nggak usah banyak-banyak lah ngomongin Lazio, udah tiap hari ngomongin itu. Gitu. Sekarang lagi mencoba tetap optimis Om, jadi masih ada beberapa pertandingan kan seperti musim ya 99-2000 lah. Saya sih tetap punya keyakinan gitu Om, masih peluang itu selalu ada gitu. Masalah harapan itu kan harus selalu dirawat. Kata orang, optimis harapan itu yang merawat usia kita. Kalau kita nggak ada harapan ya sudahlah, selesai juga hidup gitu kan. Betul. Kalau orang sekarang lagi asik-asiknya main sepeda itu kan, kalau kita analogikan sepeda, kalau kita diem, kita nggak bergerak, kita nggak dinamis, ya udah selesai gitu kan. Betul Om. Nggak akan jalan dan ambruk sepedanya itu. Betul. Gitu kan ya. Betul. Pokoknya optimis Om. Sama kayak sekarang, kondisi sekarang ya, saya Laziale tetap optimis Teguh Deto, bisnis tetap optimis Om gitu. Jadi optimis ya. Dalam segala hal saya harus optimis, termasuk jadi Laziale gitu. Asik. Terus ini Om, ini kan saya juga ngepoin nih kemarin begitu Om Martian cerita itu kan Om Martian juga apa namanya, motivator juga kan ya. Jadi yang saya tahu Martivator ya. Iya, Martivator Om. Itu akun di Twitter atau di IG? Enggak, itu saya kan IG aja nggak punya Om, makanya pakai IG jualan nih, jadi kelihatan generasinya agak. Nggak, kalau itu bukan karena nggak punya sih, itu modus marketing sebenarnya. Iya, kalau Martivator itu karena saya ngelihat gini Om. Jadi sekarang tuh orang sebenarnya cuma butuh dua Om, motivasi sama keinginan untuk terus maju gitu Om. Jadi saya punya kesenangan untuk memotivasi orang, ya saya tulis aja Om di status saya gitu Om. Jadi karena saya lihat di kondisi begini cuma perlu dua hal, motivasi dari diri mereka sendiri atau dari orang lain, dan mereka untuk terus bergerak gitu Om. Karena kalau dua itu nggak punya, berarti dia sudah meratapi nasib aja gitu Om. Iya. Dan jangan lupa Om, itu hal yang sangat penting dibagi gitu maksudnya. Betul. Nah, itu termasuk malam inilah kita berbagi gitu kan. Dengan senang hati. Asik. Nah, itu teman-teman ya. Jadi tadi sekilas ya opening kita, perkenalan Om Martian ini. Selain beliau ini pengusaha Laziale tentunya, karena ini konteksnya dengan teman-teman Lazio, Laziale pengusaha, kemudian kalau nggak salah dokter juga Meh, basicnya ya? Dokter hewan Mas. Dokter hewan, basic pendidikannya. Betul. Jadi kalau dari sisi kompetensi, karena tadi ngomongin domba, terus beliau dokter hewan. Ada tadi Mas siapa itu tadi, ada yang nanya, Mas Yudo Lekso nanya tadi. Yudo. Ya, Yudo nanya gitu. Domba ya? Iya, nanya domba yang sehat gimana gitu. Ya kalau Yudo memang sukanya nyari sate domba dia. Oh, iya. Nggak, dari kita kalau bicara kompetensi oke lah ya, maksudnya basic pendidikan pun sudah masuk nih, dokter hewan, kemudian memang dari kecil sudah jualan domba, bukan suatu hal yang kebetulan saya pikir ya, kemudian ternyata motivator juga. Nah ini suatu kesempatan luar biasa buat kita semua bisa ketemu nih malam ini Om. Nah kalau untuk dari mana kita masuknya nih, atau Om Martian ada sesuatu yang mau disampaikan dulu buat teman-teman nih? Kan tadi udah nyiapin, saya tanya udah nyiapin coret-coretan nih kayaknya nih, atau paling ini Om, jadi sebenarnya di pandemi ini peluang banyak Om gitu. Mau kita masih kerja sebagai profesional, ataupun kita nasibnya kurang beruntung di PHK, atau kita bisnis gitu Om masih gitu. Jadi kalau yang saya baca Om, profesional pun banyak dia untuk menambahkan rezeki atau menambahkan nafkah gitu Om. Jadi teman-teman saya banyak yang sekarang profesional, dia nyambi sambil jadi konsultan di luar jam kerja gitu Om. Jadi dia yang ahli pajak, dia ngasih jasa konsultan ke perusahaan-perusahaan UKM atau perusahaan-perusahaan yang memang butuh gitu Om. Jadi di luar jam kerja dia dapat tambahan tuh Om. Jadi dapat dari perusahaan yang dia gaji, dan dia di luar jam kerja dia dapat tambahan ekstra ya. Jadi double, misalkan gajinya 5, dia dapat konsultan 5-10 gitu Om, dengan simple gitu. Itu banyak teman saya Om.
Dan teman saya sendiri saya pakai sebagai konsultan di perusahaan saya gitu. Ya, ya. Ya artinya ini ya, apa namanya, pandemi ini selain di satu sisi memang ya menyedihkan lah kondisinya, tapi satu sisi memberikan satu tantangan untuk ya kreativitas orang, untuk memacu orang lebih kreatif, kemudian mungkin menggali potensinya dia yang mungkin sebelumnya misalkan dia tadi Om Martian cerita ya, dia mungkin di perusahaannya atau di kantornya dia spesialisasi pajak gitu ya, dia bisa jadi konsultan pajak. Dia mungkin dia di perusahaannya jadi marketing misalkan, dia punya kemampuan marketing yang bagus, bisa jadi konsultan marketing. Artinya banyak hal yang bisa digali ya sebenarnya. Betul Mas. Nah, sebelum masuk ke situ nih, bisa nggak diceritakan dulu nih Om Martian, tadi kan sekilas perjalanan entrepreneurship-nya ya, mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, untuk sekarang nih, sebelum pandemi dengan setelah pandemi, aktivitasnya apa yang bisa di-sharing ke kita, kemudian tantangannya apa, mungkin, atau kalaupun ada shock gitu, sejauh mana shock, kemudian bagaimana antisipasinya, mungkin bisa diceritain nih Om ya. Oke, kalau sebenarnya saya setelah pemilu tuh sudah ngegas, mau ngegas, karena saya yakin pasti pemilu tuh memang menyita pasar dan segala macam, orang jadi fokusnya ke pemilu gitu, gontok-gontokan segala macam, daya beli agak turun gitu. Setelah pemilu saya udah siap mau ngegas omset, beli aset ini udah saya beli tuh Om. Nah, saya beli aset, saya tahu Corona itu sebenarnya udah tahu gitu. Bulan Desember tuh kan rame Om ya, udah mulai di WA ada kayak zombie gitu ada, tapi saya nggak gitu Om. Saya nggak tahu itu, tapi teman saya cerita itu gitu, tapi saya nggak nyangka itu akan sampai ke Indonesia Om gitu. Karena memang dari Januari Februari, pemimpin yang di sini nggak ngasih tahu apa-apa, nggak ngasih warning, fine. Jadi saya ikut juga Om gitu, karena kan memang kasus ini 100 tahun sekali ya Om ya. Jadi saya kan memang ikut pemerintah aja lah gitu. Ternyata saya udah beli barang banyak, mau ekspansi Om, udah bener-bener dividen itu dipakai ke sana gitu ya. Tiba-tiba bulan Maret apa Februari ya, angka yang pertama itu pasien pertama. Maret awal tanggal 9 saya ingat. Nah, 9. Itu Om, jreng, tiba-tiba orang langsung belinya cuma 2 hal Om, masker sama sanitizer Om, semua beli semua orang gitu, Om. Dan terus Maret ya omset drop ya, sebenarnya laporan raca laba rugi defisit saya gitu Om. Gitu. Dari mulai Maret, karena memang itu daya orang panik Om, jadi cuman beli alkes dan segala macam dulu tuh di bulan step di awal Maret gitu. Jadi makanan tuh makanan paling belinya frozen food, makanya kayak Lotte Mart, terus Giant tuh rame Om di bulan Maret di situ tuh. Saya ngelihat banget gitu. Itu karena sebagian karena ketakutan orang Om ya. Jadi kan sempat kita dengar tuh buying lah Om. Panic buying waktu awal pertengahan Maret itu, saya ingat banget waktu Presiden menyatakan kondisi Corona tanggal 16 Maret ya, orang terus kemudian kantor juga tutup, pemberlakuan PSBB, WFH segala macam 16 Maret tuh saya ingat ya. Ya itu gimana nih di usaha Om Martian nih pas waktu itu, pas bener-bener ibaratnya apa sih namanya, momen itulah gitu, momentum itu apa yang diambil, apa yang terus dirasain itu. Setelah orang pertama saya udah langsung bikin plan setahun Om, sampai Desember saya mau ngapain gitu. Jadi saya memang bagi saya rencana yang baik tanpa eksekusi hanya jadi kerja keras yang sia-sia gitu. Sebaliknya rencana yang matang tanpa eksekusi hanya jadi arsip gitu Om. Jadi jadi rencana harus dibarengi dengan eksekusi gitu. Jadi saya udah bikin plan setahun, dan saya salah satu plannya yang unik adalah saya waktu itu partnership sama teman jualan masker dan sanitizer, karena saya tahu saya sering dari saya mundur ke belakang sebelum bisnis tahun ini, sebelumnya saya tahu namanya momen Om. Jadi barang yang dijual saat momen-momen tertentu, mungkin teman-teman juga tahu nih, jadi bisa belajar sekarang tuh yang lagi laku apa gitu, tapi jangan terlalu banyak gitu Om. Jadi diukur gitu. Jadi saya lumayan tuh masker, hand sanitizer, saya laku lumayan gitu. Sama teman, tapi bukan saya yang eksekusi gitu. Itu Maret ya, di awal Maret itu ya? Begitu saya sudah planning dari langsung, saya bikin planning A, B, C, D gitu. Dari pengumuman pertama 3 pasien itu Om, yang di Depok ya, kalau nggak salah. Dua di Depok. Iya, 2 orang yang apa, dance club itu ya? Iya. Gitu. Nah, terus gini kan, waktu itu kan sudah langsung, ini sambil diskusinya nggak apa ya? Maksudnya, betul, sambil tektokan aja gitu maksudnya. Nah ini kan langsung bikin planning sampai akhir tahun. Sementara di satu sisi
kita itu nggak tahu sampai kapan nih pandemi ini. Betul. Waktu itu kan orang-orang harapannya ya mudah-mudahan sebelum puasa udah selesai lah gitu kan. Oke. Ternyata trennya bahkan sampai sekarang pun masih naik, bahkan ketika orang sudah dengan bahasa quote-nya apa new normal itu ternyata grafiknya pun masih tetap naik gitu ya. Itu Betul. apakah planning itu tetap jalan ataukah ada modifikasi atau bagaimana nih? Oke, gini Mas. Jadi pertama kan tadi ya tanggal 9 Maret. Nah, di akhir Maret ini saya merubah haluan gitu karena saya lihat wedding itu kan saya panel catering basicnya wedding ya. Saya lihat udah hampir nggak mungkin nih. Jadi yang saya lakukan adalah pertama saya harus menyampaikan kepada tim saya yaitu keluarga besar perusahaan saya gitu Mas. Jadi yang saya sampaikan yang pertama adalah saya bilang kondisi ini kondisi yang tidak sangat baik-baik saja saya bilang. Dan saya punya analisa bahwa ini kita tidak prediksi akan sampai kapan gitu. Karena saya kan kebetulan dokter jadi tahu bahwa virus itu ujungnya vaksin gitu. Jadi kapan vaksin ini ada, kemungkinan salah satu asumsi yang saya bisa gunakan berarti akan selesai di situ gitu Mas. Oke, iya, masuk akal. Nah, jadi saya bilang kita akan menjual apa saja yang bisa kita jual gitu Mas. Saya bilang ke semua dan kalian harus bisa menjual apa yang kalian jual, mau dibawa ke rumah kayak mau dijual ke teman, keluarga, kalian harus bisa jualan semua gitu. Jadi saya bilang kita sama tujuannya adalah menghasilkan revenue untuk perusahaan gitu. Dan saya bilang kalian harus mau berubah gitu, beradaptasi, switching dari, pasti itu nggak nyaman, saya tahu, aku bilang ke mereka, perubahan itu nggak pernah nyaman, tapi kalau kalian nggak berubah, terus perusahaan nggak menghasilkan revenue, tumbang ini perusahaan gitu. Kalau perusahaan tumbang, berarti kalian tidak dapat salary gitu. Jadi kita mati bareng-bareng, hidup bareng-bareng, saya bilang. Ini lumayan, saya serius frontal gitu ya? ke mereka. Iya, frontal, karena nggak ada ya, pilihan, Mas. Sampai hari ini pun sama seperti itu, saya bilang. Kondisi ini tidak baik-baik saja gitu. Jadi memang kita harus berjuang, fight sebisa mungkin, melakukan apa saja yang bisa kita lakukan dan tetap berdoa gitu. Nah, di bulan itu saya bilang kita punya kompetensi membuat masakan ya. Sudah saya launching saja Vanilla Kitchen gitu. Alhamdulillah responnya bagus gitu, Mas. Oh, kalau sebelumnya kan catering. Iya, catering wedding. Dia hanya Vanilla Kitchen ini retail dia. Jadi kayak ghost kitchen konsepnya seperti itu, Mas. Jadi itu persis berdiri akhir Maret, Mas. Baru berdiri akhir Maret. Akhir Maret itu ya? 29.30, saya tahu persis tanggalnya. 29.30 Maret. 2020, Maret itu ya? Iya, 29.30 Maret 2020 karena keadaan memaksa gitu. Jadi ibaratnya dari catering wedding, betul, langsung switch ke makanan. Catering retail. Iya, catering retail. Iya, nah, itu, tapi sebenarnya kan ini masih satu genus ya, maksudnya sama-sama di bidang makanan. Nah, ya, ada tantangan yang besar nggak? Apakah mungkin kan kondisinya orang tadi bilang kondisi nggak baik-baik saja, artinya ada sesuatu yang berbeda, mungkin daya belinya, daya beli masyarakatnya, kemudian marketingnya atau bagaimana? Gimana strateginya dari tantangan terbesar tetap SDM, Mas. Nggak ada lagi. Semua marketing, finance tuh yang mengeksekusi SDM, Mas. Jadi saya tetap fokus di SDM gitu. Jadi ibaratnya ini perumpamaan ya, Mas. Jadi mohon maaf. Jadi misalkan kiblat kita tuh biasa ngadep ke barat ya. Nah, kita ini harus menghadap ke timur. Jadi orang tuh benar-benar diajak untuk berubah banget gitu. Super berubah gitu. Dan itu Mas tahu lah sebagai dunia profesional, kalau berubah banget tuh berarti tidak nyamanan yang banyak membuat kadang-kadang banyak orang resign segala macam seperti itu. Ada shock lah istilahnya ya. Iya, shock. Tapi nggak ada pilihan lain gitu. Kalau saya lakukan shock terapi itu, perusahaan langsung tutup di bulan Maret itu juga saya yakin. Atau April lah. Paling lama. Gitu. Jadi memang kondisinya nggak ada pilihan selain switching. Nggak ada pilihan dia. Nggak ada pilihan. Oke, nah ini kan tadi kuncinya SDM nih ya, SDM. Betul. Nah, ini mungkin pengalaman nggak cuma di Om Martin ya, di banyak orang, termasuk saya juga gitu, beberapa kali memulai mencoba usaha itu memang kondisinya di SDM ya. Nah, untuk maintenance tadi selain memang dipaksa untuk bisa gitu, ada nggak tips-tipsnya apa sih yang lebih teknis untuk apa sih namanya mengarahkan agar SDM itu bisa mengikuti apa yang sudah dijadi planning yang udah dibangun sama Om Martin tadi itu? Oke, jadi ya memang saya berbicara tulus sih, Mas. Jadi saya memang memberitahu kodein pesan seperti ini, minusnya segini saya kasih tahu gitu, Mas. Jadi saya benar-benar ngasih tahu kondisi perusahaan tuh ada di mana gitu, Mas. Jadi mereka mengerti gitu. Jadi saya nggak perlu banyak treatment, saya cuma jelaskan kondisi perusahaan seperti ini.
kalau kita berubah dan kita mau mencari revenue bareng-bareng, berjual bareng-bareng, Allah pasti nggak tidur gitu Mas, pasti ada jalan gitu. Dan itu nyampe gitu karena saya tulus gitu, saya nggak banyak fake dan segala macam gitu, saya kasih tahu aja apa adanya Mas. Jadi saya lihat di situ mereka mengerti gitu, mungkin kayaknya saya bicaranya dari hati ke hati, mereka nyampe ke hatinya gitu. Gitu. Nah, apa namanya, kan beberapa kejadian ini selama pandemi ini kan ada perusahaan yang strateginya merumahkan karyawan. Betul. Kemudian saya dengar ada juga yang pemotongan salary. Betul. Kemudian apa? Banyak sebenarnya? Mas, banyak banget. Banyak PHK masal juga banyak Mas gitu. Ya itu yang udah kita dengar lah gitu. Nah, betul. Di Om Martin strateginya gimana untuk tetap membangun menjaga loyalitas karyawan gitu? Waktu itu jadi emang di bulan Maret ke April ini yang super tantangannya luar biasa seumur hidup saya bisnis Mas. Jadi pegawai sudah lumayan banyak. Ini saya yang saya lakukan waktu itu adalah harus cost reduksi gitu Mas. Nggak ada supaya perusahaan ini survive gitu. Kalau dengan fixed cost yang sama nggak akan bisa hidup nih gitu. Jadi saya bilang kita harus bagi gitu. Saya langsung ngambil keputusan bahwa kita akan masuk tengah-tengah gitu Mas. Misalkan karyawan sekian X, saya bagi setengah X gitu. Jadi 2 minggu masuk, 2 minggu libur gitu Mas. Jadi itu untuk mereduksi cost gitu di awal gitu. Karena memang perubahan orderan segala macam juga turun ya. Jadi saya melakukan itu, tapi saya tidak ada yang saya PHK gitu. Jadi saya tetap mereka semua masuk tapi fair. Mereka semua dapat 50% gaji dengan waktu kerja 50. Menurut saya itu cukup fair. Walaupun ya namanya people ya, kita semua kadang-kadang tidak pernah ada yang puas, dan saya punya mindset setiap keputusan tidak bisa memuaskan semua orang gitu. Oke. Berarti memang tetap ada strategi itu ya untuk salary sesuai dengan misalkan tadi masuk kerja 50% waktunya. Itu hanya di April. Salary juga dari April ya? Di April saja. Itu mungkin saya juga dengar dari beberapa teman yang punya karyawan, agak berat sih memang kalau bicara salary, mengurangi salary karena kan mau nggak mau income teman-teman juga akan berkurang. Iya. Tapi itu keputusan paling menyedihkan seumur hidup saya gitu. Maksudnya saya sampai harus mereka setengah-setengah, itu berat Mas buat saya Mas. Iya. Paham. Karena tujuan bisnis saya adalah membuka lapangan pekerjaan gitu. Tapi ini yang nggak ada pilihan, ketika saya nggak melakukan itu, ini bubar nih perusahaan. Jadi saya ambil yang nggak terlalu buruk di antara terburuk lah gitu. Gitu. Jadi artinya masih make sense saya untuk apa istilahnya sustainability-nya perusahaan juga oke, untuk keberlangsungannya karyawan juga masih asal orang nggak neko-neko masih cukup lah gitu ya buat tetap bisa survive gitu kan. Nah, oke, ini menarik Om ya. Maksudnya ini kan udah switching mulai dari akhir Maret ya, berarti udah April, Mei, Juni, Juli, udah 3,5 bulan lah jalan ya. Nah ini tantangan apa nih? Kan pandemi ini belum ada tanda-tanda mau berakhir nih. Di satu sisi juga itu tadi efeknya masih sangat berasa ya, mulai dari daya beli masyarakat, kemudian macam-macam lah. Nah itu gimana yang dirasain setelah 3,5 bulan berjalan ini? Oke, mungkin saya akan sedikit flashback ke Maret ya. Dari Maret neraca laba rugi saya udah negatif Om. Di bulan April itu omset saya tinggal 20% Mas. Di bulan Maret tinggal 20%, bayangin Mas, 100% ke 20%, Mas. Waduh, mungkin teman-teman juga ngerti lah. Maksudnya ketika omsetnya 10 juta tinggal 2 juta. Wah, itu bisa jadi minus berapa gitu ya. Terus dengan pengeluaran yang mungkin tetap harus sama gitu ya. Iya, benar Mas. Jadi karena keputusan itu segitu, keputusannya udah setengah-setengah Mas, tetap omset tinggal 20% dan berbahaya sebenarnya itu. Itu zona paling berbahaya seumur hidup saya di perusahaan saya gitu Mas, tempat jualan saya lah. Di bulan April tinggal 20%, alhamdulillah. Memang karena saya terus itu saya full banget Mas di situ di perusahaan, hampir tiap hari saya datang untuk membenahi sesuatu yang baru gitu. Jadi setiap sesuatu yang baru pasti perlu pendampingan kita sebenarnya. Jadi saya turun 100% Mas, setiap hari saya datang dari pagi sampai sore itu. Di bulan akhir Maret sampai ke April gitu untuk ngebentuk sistem gitu. Karena sistem yang sebelumnya udah jadi, karena ini baru saya harus turun, harus turun gitu Mas, walaupun sebagai owner ya turun gitu. Ngebuat atur semuanya, SOP, job desk, KPI segala macam gitu. Bener-bener istilahnya harus mulai dari awal lagi ya. Semua proses itu ya. Betul, dari nol ya, bikin standarisasi dari nol ya.
Nah, setelah berapa bulan ini omset gimana? Apakah Oke. ada kenaikan atau gimana? Oke, udah 50% di bulan Mei, di Juni, alhamdulillah sudah profit Om, laba rugi. Di bulan Mei sudah profit, di bulan Juni alhamdulillah naik dari Mei profitnya. Gitu. Oke. Ya itu kalau boleh Udah tahu apa aja nih Om agak naik. Gitu. Iya. kan tadi kan Om Martin bilang apa aja disikat lah, yang penting halal dan Iya, betul, menghasilkan betul. itu. Betul. Nah, apa aja sih yang ini diambil sekarang? Jadi fokus saya cuman di Vanilla Kitchen sih Mas, sama Pelangi Akikah gitu. Oh, dua itu ya. Karena Produknya apa nggak jadi mungkin, kalau Mas. Vanilla Kitchen? Wedding ada sih, tapi cuman yang di rumah seperti itu, yang di rumah-rumah. Iya, iya. Jadi Terbatas ya, masih terbatas soalnya. Iya, kalau Laziale ada yang jomblo boleh lah. Nah, kalau Vanilla Kitchen itu apa aja, Om? Apa kemarin kan sempat disinggung frozen food ya kalau nggak salah ya? Iya, ada RTE, ready to eat, ready to heat, Heeh. gitu Mas. Ada frozen food juga gitu. Oh, jadi ya, tapi masih seputar makanan lah ya, mau Makanan nggak ya. jauh-jauh sebenarnya. Oke. Betul, betul. Nah, ini ada pertanyaan nih Om nih dari Om Devri. Pertanyaannya susah-susah lah, Laziale. Tadi saya udah ngintip-ngintip. Enggak lah, kita bikin santai aja. Ini kan sharing nih, Ada. kan ujian nih kan. Ujian. Pelajaran gitu. Apalagi Ini dari pertanyaan nih, Pampres. masih nyambung, makanya saya bacain sekarang aja ya. Kalau ada beberapa tadi udah saya catat, cuma mungkin lebih umum. Nah, ini yang masih nyambung dengan yang barusan Om Martin sampaikan nih. Jadi rencana perusahaan untuk promosi dan genjot omset ini dari Om Devri nih. Rencana untuk promosi dan genjot omset di masa new normal ini. Kan tantangannya banyak nih, apa nih rencananya? Banyak. Ya paling ya selalu update Om yang pernah saya sharing Om. Jadi sebenarnya customer kita itu siapa? Oke. Kita tuh mereka tuh butuh apa gitu Om. Intinya begitu Om. Simple. Iya. Jadi mereka tuh customer kita siapa? Mereka itu sebenarnya butuh makanan yang seperti apa? Itu yang sedang memang dicari oleh perusahaan kami gitu Om. Ini mereka tuh Oke. mereka tuh butuh apa Om gitu. Jadi memang masih berjalan proses Terus, risetnya. Ya, karena dari analisa saya Om, saya dapat info dari beberapa teman di dunia fashion tuh rata-rata udah mulai turun nih Om. Jadi prediksi saya memang uang di kantong kita ini semakin menipis nih, karena kan ini udah hampir berapa bulan ya Om? 4 bulan ya berarti ya? 4 bulan ya, Maret. April, Mei, Juni ini udah lumayan panjang nih Om gitu. Dan saya saya mencoba mencari-cari terutama soal vaksin ya Om. Jadi saya pengen dapat jawaban pasti kira-kira vaksin kapan gitu. Jadi buat bikin long term strategi gitu Om. Iya. Ini kan kalau bicara vaksin ini kan berita-berita juga baru nadanya masih nada pesimis ya. Jadi Iya Om. kayak 2021 mungkin baru fix vaksin itu bisa digunakan lah, meskipun sekarang masih terus risetnya berjalan. Nah, Betul. strateginya jadi masih istilahnya masih meraba kebutuhan pasar. Iya. Nah, Nggak kalau gini, Om. pasarnya sendiri sekarang yang existing di mana nih? Gini Om, paling kan saya dapat berita lumayan infonya bagus Om. Jadi prediksinya itu vaksin di Indonesia itu akan keluar paling cepat di Maret atau April 2021 kalau nggak ada gangguan politik Om. Saya jadi dapat info yang oke nih, jadi buat saya pribadi, buat nyusun plan itu. Ya kalau terburuk ya sampai Indonesia baru Desember 2021 gitu. Ini the worst plan ya Om. Tapi kalau the best plan mah Agustus selesai gitu Om, atau Agustus selesai gitu. Maksudnya kan Agustus ini ya? Iya, jadi saya pasti punya dua strategi Om, the best skenario atau the worst skenario. Jadi saya selalu buat dua, bestnya gimana, worstnya gimana. Jadi ketika nanti terjadi worst pun tim di perusahaan sudah siap gitu. Karena saya kasih dua strategi gitu. Oke. Nah, menarik nih. Maksudnya ini sharingnya kan masih seputar usahanya Martian ya. Ini sambil kita ini ya, karena kan ini kita kembali ke tema nih. Temanya kan apa tadi? Membuka usaha tanpa modal yang berkah ya tentunya ya. Betul. Nah, ya, tanpa modal lah. Nah, ini kan gini. Tadi kan mungkin ada sebagian dari teman kita yang terdampak ya, entah dia mungkin kena efisiensi perusahaan, PHK lah ya bahasa sehari-harinya, ataupun mungkin omsetnya turun, atau bahkan mungkin orang yang profesional tapi mau mengembangkan sayap, istilahnya begitu. Mungkin nggak sih dengan kondisi sekarang itu membuka usaha baru atau switching atau mengembangkan atau gimana? Mungkin, dan kalau mungkin apa yang bisa dilakukan teman-teman gitu? Paling gini Om, jadi saya mengambil case study atau studi kasus teman-teman saya yang sudah berhasil Om. Jadi yang pertama memang kalau profesional, saran saya personal branding Om. Keahliannya apa? Dia sering tulis di IG, di Facebook. Jadi orang tahu dia itu sebenarnya akunting profesional kah? Dia konsultan orang marketing profesional kah? Orang pajak profesional kah? Orang sales profesional kan. Jadi
jadi dia itu membranding dirinya gitu Om. Jadi kalau dia sebagai profesional nggak mau bisnis, saran saya sih itu dia punya core kompetensi gitu. Jangan banyak-banyak, satu aja cukup gitu. Mau dia ahli mobil kek, dia mau sebagai pajak kek, pasti dia akan bernilai gitu Om. Jadi kayak YouTuber aja sekarang kan niche-nya jelas ya Om ya. Irfan Hakim bikin niche hewan, terus Ridwan Hanif mobil gitu. Jadi mereka tuh berharga karena fokus dan benar-benar spesifik gitu skillnya gitu. Dan dia membranding dirinya Om. Jadi personal branding lah bahasa kerennya sekarang gitu. Kalau profesional. Jadi kunci awalnya di personal branding itu ya kalau kita mau masuk ya. Nah, kemudian yang kedua ini kan salah satu clue kita kan tanpa modal nih Om nih. Betul. Maksudnya gini. Ya tadi kita singgung ya. Yep. Kan perjalanan pandemi ini kan sungguh benar-benar membuka mata kita lah, banyak hal di sekeliling kita yang selama ini mungkin tidak terduga gitu ya. Ada teman-teman yang tadi PHK, kemudian ada yang benar-benar jobless. Betul. Nah, kalau orang yang dengan modal secara finansial benar-benar nol nih misalkan nih, dia buat makan aja susah. Terus dia mau mulai usaha yang tadi kita bilang tanpa modal, tapi menghasilkan. Itu gimana nih? Startingnya dari mana? Berarti kan tadi itu profesional yang masih bekerja, berarti kan kalau saran saya sih konsultan atau dia kolaborasi Om. Jadi dia misalkan dia punya skill akunting, terus ada perusahaan temannya pengen dibantuin akunting, dia bisa dapat saham Om, atau dapat gaji lah gitu, atau dapat biaya konsultan itu yang profesional, dia nggak mau ninggalin gitu. Tapi kalau profesional yang dapat nasib yang kurang bagus Om, kayak di PHK gitu, ada 3 pilihan sebenarnya Om. Yang pertama saya dari yang paling gampang dulu. Yang pertama adalah jadi reseller Om, atau agen gitu. Reseller. Karena agen itu bisa datang, misalkan Laziale nih, Om Alvin misalkan punya beef catering gitu. Terus ada saya, Martian, datang ke rumah Om Alvin, ketuk pintunya, Mas, gua jadi agen beef catering dong yang di Bogor, atau Mas Alvin kan Jaksel, saya jadi agen dong yang di Jakut, nanti tolong kirimin ya. Jadi itu yang paling simpel Mas. Jadi itu tanpa modal, kita cuma datengin teman kita yang punya usaha, kita minta jadi agen gitu. Jadi kuncinya berani ya, berani kalau jadi untuk jangan malu. Kalau mau bisnis malu mah lupakan. Kalau mau bisnis lupakan itu Mas, lupakan. Jadi, oke, itu yang pertama ya. Yang pertama jadi agen atau reseller itu memang nggak ada uang sepeser pun, karena apalagi ke teman kita yang memang sudah kita kenal gitu Mas. Jadi misalkan dia usaha sepatu kah, beras kah, sembako kah, semua harus dicoba gitu. Atau memang yang paling bagus tuh ketika dia usaha, misalkan dia itu sales baju muslim, terus dia deketin aja temen yang baju muslim, Sirka dong, gue punya keahlian nih sebagai sales. Itu akan lebih mempermudah dia untuk bisa laku gitu Mas. Jadi memang core kompetensinya dia di sales gitu. Nah, itu kan asumsinya orang yang berani dan punya skill sales lah ya, marketing, syukur gitu ya, lebih luas lagi. Kalau nih buat teman-teman yang bener-bener dalam tanda kutip ngalamin shock terapi yang luar biasa karena pandemi ini, dia sebelumnya sama sekali nggak pernah berpikir untuk punya keahlian jualan. Kemudian mungkin memang kerjaannya sehari-hari tidak bersentuhan dengan jualan. Terus tiba-tiba dipaksa harus jualan. Mulai dari mana? Jualan nggak ada. Mulai itu cuman harus melangkah Mas. Nggak ada pilihan. Kalau dia sudah punya uang untuk makan, ya mau ngapain? Pasti ada namanya the power of kepepet Mas. Itu saya yakin Mas Ali, saya, Mas Alvin dan yang lain pernah mengalami the power of kepepet. Saya yakin, dan kadang-kadang di situ itu timbul, ya mungkin kita sambil berdoa juga, Allah kasih Mas gitu. Jadi yang penting bergerak Mas, jangan terlalu banyak analisa. Kalau analisa nanti lapar duluan nggak makan gitu maksudnya. Iya. Filosofi sepeda tadi ya, harus gerak dulu ya kalau mau jalan ya. Kata Mas Yudo, anak-anak Lazio ada bakat, rata-rata nggak tahu malu. Nah itu benar. Jadi saya berpikir gini Om, kita di komunitas ini kan banyak hal yang sebenarnya bisa kita gali nih. Salah satunya jejaring kan. Kalau bicara tadi jadi reseller, kemudian jadi agent, itu kan kita dengan potensi jejaring yang sudah cukup luas nih, ini potensial. Jadi mungkin ini ya catatan menarik buat teman-teman Laziale yang berpikiran untuk memulai bisnis atau mau jualan, atau barangkali memang kepepet harus jualan. Nah ini kalau saran saya jangan sungkan-sungkan lah manfaatin jejaring ini gitu. Nah itu mungkin salah satu manfaat komunitas ini kan bukan sekedar hore-hore ya, artinya ada value silaturahimnya, kemudian ada jejaringnya, dan ujungnya saling memberdayakan itu Om ya. Sepakat nih kayak gitu-gitu nih. Ini seolah-olah sepele tapi konkret gitu maksudnya.
Betul. Mas Alvin Nah, idenya brilian tuh Mas. Saya lihat yang bantu jualan ide tuh Mas ya. Alvin yang dia memposting temannya jualan itu Ah, saya juga lakukan di grup SMA ya, saya Mas. Jadi bantu saya jualan setiap namanya. habis setiap habis subuh tuh saya posting jualan teman-teman saya Mas gitu. Tapi jualan saya nggak ada gitu karena saya tahu kalau berbuat baik Allah pasti akan balas baik gitu. Oke, oke. Mas Mau Alvin di insya mau Allah di tuh ya. bisnisnya mau naik tuh kayaknya tuh. Jadi Amin, ketika amin, dia amin, sebagai amin. presiden Lazio udah bisa memposting jualan orang aja Mas, pasti akan ada bantuan yang akan datang gitu. Amin, amin, amin. Ya, ini sih memang saya juga ngamatin nih Om. Jadi sejak pandemi ini kalau kita ngamatin apa timeline di status WA ya, kemudian di Betul. status di feed Instagram maupun di story ini porsi orang jualan mungkin sekitar 50% ada kali ya. Nah, jadi saya Hampir. berpikir gitu. Jadi orang saling membeli. Jadi konsep Betul. seolah-olah konsep barter ya, barter tapi Betul. udah ada nilai alat tukar Betul. uangnya itu jalan. Jadi orang Betul. si A beli dari si B beli dari si C dan Betul. begitu seterusnya. Artinya kan ini ada fungsi-fungsi jejaring Betul. yang berjalan di situ gitu. Betul. Oke, oke, oke. Itu satu Om ya tadi ya, Yap. satu awal untuk memulai jadi reseller atau agent ya. Yang kedua apa nih? Yang kedua kolaborasi Mas. Kolaborasi Jadi ya. kita kan oke lah, kita di PHK Mas. Misalkan saya anggaplah akunting sebuah perusahaan di PHK, bukan sales ya Mas, jadi akunting ya. Terus kita nyari teman kita yang butuh akunting itu pasti banyak nih perusahaan yang belum besar tapi sedang menuju berkembang tuh pasti butuh akunting gitu Mas. Kita datang, bro gimana perusahaan lo udah ada akunting belum? Gini atau ngopi dulu ngobrol-ngobrol ternyata dia keuangannya kurang stabil. Kita menawarkan bro, gue bisa deh bantuin lu untuk ngebenahin laporan keuangan lu, perbaikin hingga profit gitu. Jadi dengan adanya gue profit perusahaan lu akan naik dari 5 ke 10. Nah itu kan kita nawarin bargain ya. Jadi pasti dia mau, oh oke deh, lu gua bayar by persentase atau digaji gitu, bisa Mas gitu. Kolaborasi jadinya Kolaborasi ya? Atau misalkan seseorang teman kita udah punya usaha, dia mau usaha B, terus ngajak partneran ya kita join gitu. Skill kita apa, dia apa, kita gabungin, kita jalan. Jadi dapat saham Mas gitu bisa. Jadi bisa sebagai tetap ngejual keahliannya, personal branding juga gitu. Mumpung nganggur kan bisa jadi lebih gampang ya personal branding ya, bikin YouTube, bikin channel segala macam gitu. Iya. Terus ya, yang paling menantang sih memang ketika sudah di PHK, kepepet, kalau ada uang tabungan masih mungkin lah bikin bisnis sendiri. Cuman bikin bisnis sendiri itu dari pengalaman saya minimal harus 2 tahun fokus untuk jadi atau setahun lah. Jadi itu tantangannya lumayan, dia harus siap gitu di situ, di posisi itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia harus siap, udah tahu resikonya gitu. Kalau bikin bisnis sendiri karena orang sekarang itu dia membeli dari brand yang dia kenal atau dari siapa yang dia kenal. Oke. Jadi ya itu balik lagi berarti ke jejaring ini sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh ke ketika orang mau berbisnis apa namanya, ketika dia udah punya jejaring itu akan jauh lebih mudah daripada yang sama sekali tidak ada jejaring mulai dari nol gitu ya. Betul. Nah, itu yang kedua nih resell apa yang pertama, yang kedua kolaborasi, yang ketiga nih apa nih? Bikin bisnis sendiri nih yang paling menantang Mas. Bikin bisnis sendiri. Iya, ini nih paling menantang gitu. Jadi saya taruh terakhir karena memang levelnya paling tinggi gitu. Jadi tantangannya paling berat dan harus ini kan yang saya bilang kemarin Mas pernah sampaikan dari profesional ke pebisnis itu kalau dia langsung loncat akan otaknya ngeheng Mas dia. Iya. Ada sesuatu yang kayak tadi yang perusahaan di shock kayak shock gitu Mas karena itu ya beda gitu. Jadi pola pikir pebisnis sama profesional beda gitu. Tapi makanya perlu jembatan reseller gitu. Jadi dia di tengah-tengah dulu antara profesional dan pebisnis gitu. Ketika reseller sukses dia bisa bikin brand sendiri gitu. Jadi yang nomor 1 tadi ini bisa jadi jembatan untuk misalkan dari profesional atau bahkan dari orang yang sama sekali belum memulai usaha untuk sampai ke memulai usaha gitu ya. Betul. Jadi reseller itu jembatan sebenarnya untuk jadi business owner gitu Mas. Jadi kalau saya pribadi ya, karena saya juga yang kurban kan memulai dari reseller Mas, belum punya peternakan sendiri gitu. Jadi saya dari 2098 sampai 2004 saya nabung Mas. Akhirnya 2004 eksekusi bikin peternakan sendiri. Peternakan. Iya, itu contoh real ya case tadinya. Saya yakin Mas Ali juga mungkin ada sharing dari yang lain gitu. Pernah seperti itu gitu. Mulai dari reseller gitu. Ya, memang ini banyak sih pengalaman yang udah cerita, dan salah satu yang sering saya baca juga begitu. Jadi memang kalau memulai ya belajarnya bisa jadi reseller, dropshipper gitu. Contoh banyak sebenarnya memang ya. Karena memang biasanya profesional itu kan banyak teman saya profesional tuh takut akan resiko gitu Mas. Sementara
pengusaha itu harus berani gitu. Jadi Iya, perlu itu ada kuncinya. jembatan di tengah dulu gitu Mas gitu. Ya, jadi pengusaha itu ya ketika udah memutuskan jadi pengusaha berarti udah memutuskan mengambil Siap. risiko itu kan. Iya, saya Siap, sepakat, siap. sangat sepakat dan itu common sense sebenarnya sih kalau aku pikir. Siap. Ah, iya, iya, iya. Itu 3 hal ya, ada bikin bisnis sendiri, kolaborasi, kemudian reseller. Nah, kalau bikin bisnis sendiri, memulainya nih, Om. Kan tadi kan Oke. udah kita singgung nih, yang penting jalan Yap. dulu nih, berani Betul. dulu nih. Nah, ketika orang misalkan memutuskan untuk membuka usaha sendiri, tapi dia Oke. nggak punya modal misalkan, apa Oke. yang bisa diambil, bisa dijalani dulu gitu. Ini nggak punya modal ya. Berarti dia harus yang pertama tadi kan bisnis sendiri nggak punya modal. Ini lumayan nih. Saya harusnya ada dia, nggak mungkin nggak ada modal lah Om. Berarti dari atau Kalau bisnis sendiri dari atau reseller begini, harusnya Om. dari reseller tadi ya udah Iya, mungkin dia ya tadi Om ngumpulin Martian lah. ngumpulin Oke. modal dulu gitu. Oke, kalau dia udah punya sedikit modal nih misalkan. Oke, Ah. oke gini Om. Gimana? Jadi sebenarnya ada bisnis jasa, ada bisnis produk gitu. Kalau dia punya skill, misalkan akunting tadi, itu bisa jadi bisnis konsultan juga Om. Jadi Jasa, dia ya. posting personal branding itu tanpa modal Om. Jadi paling modalnya kuota, tapi tetap modal sih Om. Modal Ya, ya. kuota, modal segala macam, dia bangun personal branding dan dia misalkan Mas Alvin deh, karena saya ini Mas Alvin aja ya dipakai studi kasus Mas. Jadi Ya, Mas ya. Alvin misalkan keahliannya itu sebagai ahli kaos gitu. Jadi Mas Alvin Oke. personal branding segala macam akhirnya bikin jasa konsultan kaos atau jasa bisnis kaos. Jadi dia terus posting soal kaos. Nah itu harusnya tanpa biaya yang terlalu tinggi gitu Mas. Oke. Atau kalau Jadi memang istilahnya cari yang secara cost itu paling minim gitu ya. iya. Pernah kadang-kadang tuh kalau teman saya yang profesional tuh tawar-menawar Mas. Bukan saya bilang lu yang penting nyebur dulu. Aduh, gua ngambil resiko gini nanti ini apa gitu kan. Kalau saya bilang kalau jadi pengusaha tuh nggak bisa dapat kepastian. Kalau lu gaji Oke. misalkan 10 juta bulan ABC, pengusaha kadang 2, kadang 3, kadang di atas 10, kadang di bawah, kadang di atas gitu. Jadi ya terus saya bilang kan saya dia pengen dapat win-win solution. Ini kadang-kadang begitu sih Mas kalau diskusi sama teman saya yang profesional. Saya bilang ya udah siapkan budget 2 tahun untuk hidup. Lu nyiapin modal juga buat bisnis gitu. Jadi ketika ada apa-apa 2 tahun lu tetap hidup gitu. Tapi setelah 2 tahun kalau tidak ada perkembangan, pilihannya antara kerja lagi atau ganti bisnis gitu Mas. Jadi harus Ganti fokus. bisnis. Ya. Oke. Nah, memang fondasinya yang paling penting adalah di saat buat bisnis itu bisnis yang seperti apa gitu. Itu pertanyaan saya. Iya Jadi, Mas, betul. lagi-lagi gitu, ketika kita udah mutusin mau usaha, nah dengan kondisi pandemi begini, Betul. bagaimana kita bisa memutuskan bahwa gue mau usaha ini, gue mau usaha Oke. ini, itu apa yang mau di ini? Oke. Jadi itu ada Lazio Bojonegoro Maklar ya. Maklar sama itu, sama kayak reseller tadi Mas ya. Kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Ya. Oke, kalau bisnis seperti apa yang pertama saya pakai konsepnya Golden Circle-nya Simon Sinek Mas. Mungkin sudah pernah baca. Bisa? Jadi Bisa kita jelasin. mulai dari why dulu Mas. Oke. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen kayak Apple Mas? Dia selalu memulai dari why. Orang itu sebenarnya butuh HP seperti apa sih? Dulu kan model yang colokan yang ada colokan SIM card itu yang memulai Apple Mas. Colokan yang SIM card yang kecil itu yang buat yang pakai jarum itu ya buat Nah, ngelukanya. itu Apple yang duluan Mas. Habis Oke. itu, ternyata orang tuh emang butuh itu dimasukin dan dia butuh, akhirnya yang brand lain ngikutin gitu. Ikut. Terus Apple bermetamorfosa kan kira-kira apa lagi sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Apple riset akhirnya keluar iPhone berapa? iPhone 5 kalau nggak salah. Booming juga Mas, laku lagi karena dia selalu memulai bisnis itu dari why dan sebenarnya market itu butuh apa gitu. Butuh solusi apa untuk diselesaikan gitu. Oke. Jadi kita nggak bikin produk dulu, tapi di pasar itu ada permasalahan apa yang ingin kita selesaikan, masyarakat tuh butuhnya apa gitu. Kalau misalkan nih, ini Om, sorry sebelum lanjut nih kan kita terbatas durasi 1 jam nih ya. Nanti kalau tiba-tiba putus, kita lanjut segmen 2 ya. Siap Mas, Ya, siap. ya. Ini sambil lanjut aja nggak apa sambil ngobrol. Nah, Siap. tadi kan sambil ketika menentukan Why-nya. why-nya dan menyelesaikan masalah gitu. Kayak Gojek tuh termasuk salah satu yang bisnis dari why Mas, karena bisnis yang dari why itu pasti long lifetime dan gede. long life. Oke. Nah, kayak misalkan kondisi pandemi ini sekarang nih. Betul. Kira apa nih yang masukan yang konkret lah, misalkan gini. Konkret. Gua pandemi ini ngeliat orang butuh, misalkan karena orang banyak di rumah nih ya.
Iya. orang kalau misalkan fashion nih, berarti dia Iya. nggak butuh baju buat pergi-pergi. Iya. Mungkin kayak gitu nggak sih cara-cara gitu? Betul, betul Atau Mas. Jadi gimana gitu? saya sempat cerita juga ya sama Mas Ali bahwa yang jualan home dress atau baju tidur buat ibu-ibu tuh laku Mas gitu. Dia Iya, iya. growth gitu. Sementara Nah, yang hijab-hijab juga bisa mungkin nggak atau stagnan atau malah cenderung turun gitu. Tapi kalau cenderung yang home turun. dress kayak ibu-ibu piyama gitu Mas naik Mas. Teman saya ada Masih naik ya? beberapa. Iya. Nah, itu kan itu memang kunci nih Om. Cuma di satu sisi itu jadi hal yang saya pribadi ngalamin yang paling susah kali ya. Iya. Artinya paling Tantangan susah Om. untuk, Yang paling menantang Om. ya paling menantang, bukan susah kalau nggak ada yang susah sih sebenarnya, menantang gitu. Betul Om. Paling menantang. Nah itu kan tips-tips apa nih yang kira-kira Om Martin bisa share, tapi konkret. Artinya gini, Oke. kan kalau kita bicara menurut si ini kan agak susah. Oke. Nah, based on Oke. experience Om Martin untuk mengambil langkah, oh gua mau masuk situ gitu. Itu gimana? Oke. Jadi mungkin caranya adalah dites sih Om. Di riset, kan riset itu memang ada yang riset dari Nielsen, ada riset dari siapa-siapa yang pro, kan ada Om ya. Jadi pernah riset Nielsen tuh mengeluarkan bahwa yang akan growth itu pertama kuliner, kesehatan gitu, dan terus pendidikan yang homeschooling atau les yang di rumah segala macam tuh tetap naik sih Om gitu. Jadi Itu kayak relate uang dengan guru tuh pandemi. Riset itu relate dengan pandemi atau terlepas dari Riset. pandemi? riset saat pandemi dan kemungkinan akan ada perubahan behavior customer kan Om. Jadi kita mungkin Iya, nggak iya, akan kembali ke normal yang lama nih. Ada kemungkinan besar ya Om. Oke, Gitu. oke, Kayak oke. kayak Jadi, kayak di Amerika itu saya udah ini jadi ada University of People Om. Jadi orang kuliah online dan dia bisa dapat ijazah D3 dan dia langsung ngelamar di Amazon gitu Om. oh jadi artinya ya inovasi, balik ke inovasi itu tadi ya? Iya, betul, betul Om. Nah, oke. Om, nih sebelum lanjut nih kayaknya waktu itu udah mau habis. Siap, Saya siap. close dulu, nanti kita lanjut segmen 2 ya. Oke, di close ya Om ya. Oke. Dia close dulu. Siap. Bisa minum-minum dulu lah gitu. Siap. Oke. Ya. Kembali lagi ke segmen 2 teman-teman ya. Tadi waktunya 1 jam kepotong, jadi kita lanjut sambil nunggu Om Martiannya masuk. Oke, Om Alvin aman, suara aman ya? Udah masuk ya? Sampai jam berapa nih Om Alvin nih jatahnya? Teman-teman sambil nunggu Om Martiannya, kalau ada yang mau nyicil bertanya silahkan tulis saja ya. Silahkan tulis saja sambil nanti saya catat. Kita sambil jalan bisa sambil kita tanya ke Om Martian. Oke, masih nunggu. Om Martiannya belum kelihatan. Ya teman-teman nih di segmen 2 ini silakan kalau mulai nanya-nanya ya. Mungkin ada yang tadi mulai usaha atau mau mulai usaha atau bahkan sudah punya usaha cuma kondisinya sedang goyah karena pandemi ini, silakan aja nanya. Ini sambil saya share aja, Om Martian ini kan sudah cukup berpengalaman ya, 22 tahun mempunyai usaha, kemudian tiba-tiba harus bertemu pandemi ini, tantangannya luar biasa sekali menurut Om Martian. Jadi manfaatinlah, kita bisa sharing, ada yang mau nanya tips and triknya mungkin, atau apa namanya ya, kiat-kiatnya supaya bisa survive, bahkan supaya tetap, tadi sebagian sudah disinggung Om Martian based on experience ya. Jadi begitu pandemi ini langsung membuat plan A, plan B ya, mulai dari the best plan-nya sampai the worst plan-nya sudah disiapin nih. Jadi untuk tahun 2020 udah bikin plan sampai
apa namanya, sampai akhir tahun, bahkan sudah sampai membuat plan sampai akhir 2021 dengan asumsi-asumsi yang sudah diperkirakan, yang mulai dari vaksin mungkin baru bisa ketemu April 2021. Ya kita nggak berharap begitu ya, cuma berpikir jangka panjang sangat diperlukan untuk bisnis. Ya, sambil nunggu Om Martian ini belum kelihatan ya. Om Alvin mungkin bisa dikontak. Om Martiannya masih belum kelihatan. Mungkin bantu di ini Om Alvin dicolek Om Martiannya untuk sesi 2. Nih nanti sesi 2 serinya apa, materinya nggak usah terlalu banyak, porsinya nanti kita banyakin di tanya jawab. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, mau atau bahkan mau sharing juga nggak apa-apa, nanti saya bacakan, kita saling berbagi lah. Oke, belum kelihatan juga Om Martiannya. Iya, belum kelihatan. Kita sapa satu-satu kali ya. Ada Om Arif Wibowo nih. Dari mana? Di mana? Di Solo dia sekarang ya. Kemudian ada banyak tuh, ada 10 yang bergabung. Mudah-mudahan nggak mengganggu waktu istirahat teman-teman ya. Kita sharing ini. Iya Broci, emang Broci ini kalau yang kenal tim traktor Lazio ya gini-gini lah, di atas 90 semua Om. Dimaklumi ya. Pelangi Kurban nih usahanya Om Martian nih. Jadi Om Martian itu tadi mungkin yang baru bergabung atau yang tadi ke skip ya, punya usaha catering dulunya. Sebelum pandemi ini catering banyak bergerak di wedding ya. Jadi catering wedding, cuma begitu pandemi wedding pun gak ada, orang nikah hanya apa namanya, pesta kecil di rumahnya, akad nikah aja. Biasanya kan begitu yang sering kita tahu ya. Jadi sangat berpengaruh, akhirnya dia switching ke frozen food. Masih seputar makanan sih. Seputar makanan, apa aja yang bisa dijual, apa yang kira-kira dibutuhkan konsumen disikat semua mau Martian. Ini usahanya namanya Vanilla, dulu namanya Vanilla Catering. Kemudian sekarang berubah jadi Vanilla Kitchen karena memang switch ke menyediakan makanan, mulai makanan yang ready to eat. Jadi ya semuanya disikat lah kalau tadi ya. Tadi sebagian udah sharing dia, sebagian tadi yang pertama kali saya tanya apa sih yang dilakukan pertama begitu pandemi ini, ya shock pastilah, cuma kalau untuk usaha nggak bisa berlama-lama. Dia cerita akhirnya membuat planning jangka panjang sampai Desember, kemudian switching usaha, kemudian nge-push karyawan supaya bisa mengikuti switching tadi itu dengan dia the power of pepet lah istilahnya. Alhamdulillah bisa survive, dan ternyata tadi dia cerita dari defisit, dari neraca laba rugi yang Pelangi Kurban dan nongol ya. Oke. Kita ajak join. Ya. Kita udah request join. Udah sambil menunggu Om Martin masuk. Setelah switching itu di bulan ketiga ya udah mulai profit ya. Iya. Iya di bulan ketiga itu akhirnya ya kerja keras 2 bulan itu lumayan, itu kayak kita sama tim tuh kayak sebulan itu terasa memang luar biasa banget itu effort yang baik dari saya maupun tim gitu. Jadi benar-benar di situ itu kalau kita nggak satu hati satu keluarga itu mungkin di bulan Maret tuh udah tumbang gitu, karena saya lihat ya banyak perusahaan catering dan restoran tuh yang tumbang juga Om, banyak banget malah. Ya, itu tadi flashback aja sih Om sebelum kita lanjut ya. Tadi kan mungkin ada teman yang baru join atau mungkin kelewat waktu Om Martian cerita pengalaman switching, karena saya pikir itu Mas ada Juventini tuh, ada Juventini, ada Aziz. Teman saya. Ada. Nanti kalau bully-bulian kan udah biasa, kalau sesama betul.
Tapi Iya. tapi deket sih Mas, kan maksudnya temen lah gitu. Iya, Lucu-lucu, sehat lah. Iya, seru-seru lucu-lucuan kan. aja. Seru-seruan lah ya. Pesaing itu, Oke, pesaing tahun ini gitu. asik. Aduh. Oke, Kak. Oh ya, lanjut ya. Tadi kan kita bicara memetakan segmen nih. Betul, Ketika orang mau memulai usaha, kita betul, udah masuk ke memetakan segmen. Nah, betul. berikutnya, apalagi nih? Kemarin waktu kita ngobrol itu sempat menyinggung tentang 4C. Oke, 4C ya. Nah, Iya. itu mungkin bisa digali lagi di sini. Oh, mungkin banyak banyak teman yang Oke, pengen tahu, bahkan saya pun masih pengen mendalami itu sebenarnya. Bisa betul. kan masih ada kaitannya nih ke 4C ini. Ya, dari Ah, why dulu kita mau bidik, sebenarnya kita mau bidik siapa gitu. Kita mau bidik ibu-ibu kah, mau bidik ABG kah, mau bidik bapak-bapak kah, mau bidik anak, kita mau layanin pasar yang mana dulu Om. Jadi pertama memang di situ dulu. Kita nggak bisa main di semua segmen gitu. Impossible gitu. ya, ya, Di ya, ya. di kita yang merintis bisnis ya, maksudnya kalau memang udah jadi triliuner, ratusan miliar, bisa lah dia untuk membidik semua, bikin produk atau Semua. jasa yang membidik semua segmen gitu. Tapi kalau Ah, baru merintis, memang kita harus milih Om. Mau melayani harus fokus emak-emak ya. kah yang banyak duit sekarang Om, atau Yes. wanita kantoran kah gitu, atau bapak-bapak yang juga memang ya kayak kita disasar, walaupun ya keluar uang juga kadang-kadang Om ya, maksudnya lebih banyak ibu-ibu lah gitu ya Om ya. Ya, ya, ya. Atau mau ABG, anak muda juga yang spendnya juga lumayan gitu. Hmm. Di situ dulu, terus Jadi, habis itu jadi kuncinya ini ya, kuncinya bidiknya mau harus tepat gitu ya. iya, mau yang mana gitu, mau yang mana, nanti kan why dia ada permasalahan apa di segmen itu, Mas, nanti permasalahannya apa, baru ditentukan kita mau membereskan persoalan yang mana dari dia gitu. Hmm. Jadi habis dari situ baru Konkretnya kita gimana nih? nyiptain produk Membereskan. terakhir. Nah, kayak Gojek kan gitu Mas. Jadi Gojek, Apple tuh membereskan persoalan gitu. Jadi Gojek itu membereskan segmen orang kantoran kalau pulang pergi naik mobil macet dan costnya gede gitu. Jadi mereka kan ada permasalahan di waktu sama ada permasalahan di cost gitu. Jadi bagaimana pulang pergi kantor rumah cepet dan murah gitu. Jadi lewat Gojek itu lebih cepet dan murah gitu daripada dia bawa mobil sendiri gitu. Grab Ya, juga ya. sama, idenya dari situ sih. Baru produk kan dua ya, barang dan jasa. Dan jadi produk itu baru diciptakan di akhir gitu. Dan itu saya pernah menyampaikan, saya pernah ternak lele, itu saya ternak dulu Mas tanpa tahu pasarnya kemana. Waktu itu ternak 20.000 ekor tuh lumayan gede tuh, waktu kuliah lagi. Jadi abis panen tuh nggak tahu mau jual kemana Mas gitu. 20.000 Karena kalau produksinya dari produksi aman gitu ya, cuma nggak tahu harus ya, melebar kemana marketnya ya. nggak tahu harus kemana gitu. Jadi Ya. itu adalah pola pikir sih. Jadi orang jago bikin produk belum tentu sukses Mas, karena dia nggak tahu ini mau dijual kemana. Jangan-jangan produknya itu tidak dibutuhkan market gitu. Berarti yang lebih penting itu mana nih? Menyiapkan produk atau market? Market dulu berarti ya? Market dulu, kalau yang market gitu. Kalau produk itu mungkin untuk perusahaan yang sudah besar gitu, masih ada dia R&D segala macam seperti itu. Tapi kalau kita yang modalnya kan abis pandemi kan kita ke arah yang bisnis tanpa modal ya, atau modalnya sedikit ya. Kita dari minim market modal dulu. lah ya. Iya, minim modal. Kita dari market dulu gitu. Market dulu. Oke, ini menarik. Terus istilahnya kan berarti apa? Nah, untuk menilai market kan kita pernah dengar apa istilahnya buyer persona gitu ya? Ya, itu ya Mas. yang kemarin. Bahasa di marketing pernah saya dengar itu. Buyer persona itu apa nih? Bisa nggak Om Martin ngejelasin di sini? Ini saya takut salah juga sih, saya belum belajar lebih detail. Intinya adalah itu kayak karakter sesuatu yang menggambarkan buyer kita itu seperti apa. Misalkan dia itu umur geografi, demografi, psikografi dan lain-lainnya. Jadi dia itu umur berapa, dia kerjanya di mana, gajinya berapa, terus sampai detail-detail behaviornya kita tahu. Dia belanjanya di mana segala macam, terus sampai dia pakai baju apa, pakai sepatu apa, celana apa, bulan tiap ke supermarket berapa sebulan sekali kah, atau ke minimarket berapa bulan sekali, sedetail itu begitu Mas. Bayar persona gitu. Iya. Jadi apa sih istilahnya kayak profiling Kayak jadi boneka gitu. Kayak jadi boneka konsumen kita tuh kayak gambarnya kayak gitu. Misalkan konsumen kita itu kayak Atta Halilintar kan kelihatan anak muda, terus ceria, terus dia suka pakai baju distro kayak gitu Mas. Jadi kita tahu detail, harus tahu Mas, dari dia mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita harus tahu juga ngapain sebenarnya aktivitasnya gitu. Oke. Jadi memang itu mempersonifikasikan si buyer kita gitu ya? Betul Mas. Saya kira seperti itu. Jadi saya belum terlalu mendalami, saya dapat dengar juga sharing dari teman-teman sih. Jadi tapi intinya seperti itu gitu. Jadi kita tahu sebenarnya customer kita sedetail-detailnya itu seperti apa gitu. Oke.
Nah, kalau ngomongin customer kan kembali lagi nih, kan kita bicara memulai usaha nih, Om. Jadi Betul, kita di sini kan apa nih tadi sesuai tema ya. Jadi bagaimana betul. memulai usaha. Nah, customer kan kuncinya eh, target marketnya ya, customer Iya, itu ya. Nah, ketika kita mungkin dihadapkan pada kondisi sebelumnya belum pernah jualan, atau mungkin udah pernah jualan tapi udah lama atau nggak laku atau bagaimana, sementara dari pergaulan pun sebenarnya nggak yang istimewa lah, biasa-biasa aja, jejaringnya juga nggak yang terlalu luas. Itu gimana nih memulainya? Dari lingkaran terdekat atau langsung misalkan masuk ke marketplace atau misalkan langsung membuat akun-akun jualan atau bagaimana nih teknisnya? oke, gini Mas. Jadi saya sharing pengalaman hidup aja deh. Jadi Ya, ya, sebenarnya saya orang introvert Mas gitu. Jadi dari hasil baik dari segi akademis saya dinilai introvert gitu. Jadi ketika ketemu orang baru lama, tapi kan mungkin kelihat saya sekarang mungkin Mas berpikir saya nggak introvert gitu ya. ya, ya, Nah, ya, karena saya berusaha untuk ya jadi pengusaha gitu Mas. Jadi kita harus berusaha untuk keluar dari template kita gitu. Kalau pedagang kan harus bisa ramah segala macam. Jadi itu saya ya. tepat ada sebuah momen yang saya bertekad Mas. Jadi saya pernah ikut workshop tuh, selalu ikut workshop ya buat upgrade diri ya. Jadi ada di suatu workshop saya berikrar Mas bahwa kalau ikut workshop tuh biasanya saya abis ikut workshop tengok kiri kanan enggak tuh, enggak tengok, enggak ngobrol, enggak segala macam, saya tidur, terus besok lagi pagi saya datang, besok langsung pulang gitu. Jadi saya dalam satu momen tuh saya berpikir nih kayaknya ada yang salah nih dengan cara saya ikut workshop, harusnya saya bangun relasi gitu Mas. Jadi di satu momen Ya. itu saya berazam kali ya, kalau muslim berikhtiar bahwa nggak bisa gini-gini terus nih. Jadi saya harus bisa, kalau ikut workshop tuh saya minimal harus kenal 25 orang atau 50 orang, saya kenal, saya nomor HP, dan saya tetap kontak sampai hari ini gitu. Nah di situ saya keluar dari template gitu. Jadi jangan jadi tameng gitu, dalih lah. Kayak sekarang kan Ya. lagi ramai kasus privilege ya, menurut saya itu tameng. Ya, ya. Menurut saya tameng orang-orang yang menyalahkan orang sukses karena orang itu kaya gitu. Padahal banyak juga Mas, saya ketemu sendiri bahwa banyak orang yang kurang mampu, saya temui sendiri di kehidupan saya. Banyak orang yang kurang mampu itu ya sukses, bahkan dari jadi top manajemen, bahkan jadi pengusaha omsetnya ratusan juta, miliaran, triliunan, saya ketemu gitu. Jadi dalih gitu Mas. Jadi dia membentengi diri sebenarnya. Iya, iya. Mindset Ya, sih, jadi di arah mindset sih, pola pikir. mindset ya. Iya, Jadi akhirnya ia membatasi orang, membenteng itu, jadi orang itu nggak bisa melangkah, nggak bisa betul. berkembang gitu ya. Betul Mas. Ya. Lebih di arah pola pikir sih Mas. Seperti itu. Pola pikir ya, Mau. Jadi di awal itu selain kan tadi kan secara teknis sudah membidik target, kemudian Betul. secara personal juga ke dalamnya kita harus membangun mindset. Nah, Betul. kalau dari ini faktor teknis lagi ya, apa sih Betul. sebenarnya mindset tadi udah dibangun, pasar Betul. sudah. Nah, berikutnya menentukan apa namanya, apa yang mau kita jual gitu. Betul. How-nya. Kan jadi How-nya. setelah why kan baru how dulu. Bagaimana cara membuat ini gitu. Ya, ya. Prosesnya seperti apa, persoalannya dijawab seperti apa, baru terakhir baru produknya apa gitu Mas. Seperti itu. Jadi misalkan nih sekarang ada masalah nggak di, saya pernah ada konsep begini. Jadi di rumah itu sebenarnya Mas sama saya nih, anak-anak tuh sebenarnya tantangannya lumayan ya Mas ya. Maksudnya anak-anak nih bagaimana caranya, saya pernah berpikir Mas. Jadi simpel nih, jadi mungkin studi kasus. Bagaimana anak-anak caranya main tanpa kita ikut main. Harus Main tanpa menciptakan apa kita gitu. ikut main. Kita harus menciptakan apa gitu kan. Oh iya, iya. Jadi kita bisa tetap kerja, anak-anak tuh dikasih mainan yang X, itu dia bisa main sendiri tanpa harus ngajak kita gitu. Iya, iya. Jadi itu kan itu persoalan ya, persoalan Mas dan saya dan istri kita ya gitu ya. Jadi waktu itu saya bilang kita harus membuat mainan yang bisa anak main mandiri. Jadi saya namakan mainan mandiri gitu. Oke. Gitu. Jadi salah satu contoh konkret menentukan apa yang mau dijual gitu ya. Betul. Jadi lihat why-nya permasalahan di kita nih saat di rumah tuh sebenarnya apa? Karena kan sekarang harusnya market tuh paling besar adalah permasalahan di rumah gitu. Karena kita semua ada di rumah gitu Mas. Walaupun kita udah mulai beraktivitas ya, tapi tetap kan anak kan belum sekolah ya Mas ya. Iya, iya. Jadi saya sempat mau main mandiri, tapi enggak sih, saya fokus di makanan aja gitu. Itu bukan core kompetensi saya gitu. Nanti malah gagal dua-duanya, karena saya pernah di posisi itu ketika makan dua-duanya tuh nggak bisa gitu. Jadi saya milih gitu. Jadi beberapa dalam hidup tuh saya pernah jualan A dan B, saya harus milih satu, saya kill satu, saya fokus satu, dan berhasil gitu Mas. Kalau dua-duanya dijalani gagal saya. Gagal ya. Jadi Gitu. fokus berarti juga jadi salah satu kunci Om ya. Betul Mas. Fokus. Nah, ini kan sudah mulai jualan, sudah produknya sudah, marketnya sudah dibidik, kemudian mindsetnya sudah dibangun. Nah, Betul. kita melangkah ke yang lebih teknis nih, lebih teknis. Betul. Ketika
barang udah ada, target Ya. sudah ada. Nah, untuk menjembatani barang itu Oke. sampai ke market itu apa nih yang Oke. perlu diambil? Oke, berarti yang perlu dipelajari adalah customer behavior, Mas. Jadi dia Customer itu behavior, kan sekarang oke. kan kayaknya perubahan cara jualan gitu. Jadi dulu itu kan selalu jualan tuh konvensional dari principal, distributor, agen, reseller, end user gitu. Kan sebelum ada sosmed dan internet ya, Mas. Ya, ya. Tapi sekarang kan bisa nih, kita punya barang langsung direct, itu Langsung ke sebenarnya end user ya. Oke, itu oke, akan oke. merubah peta orang kaya sebenarnya. Asik. Jadi dulu kan market nggak bisa dijangkau oleh kita. Misalkan kita rumah Mas Ali di Jakarta, saya di Bogor. Nih gimana cara jualan ke Mas Martin yang di Bogor, kan nggak bisa ya, Mas? Betul, betul. Sekarang Mas Ali sama saya tinggal buka IG di grup ini langsung ketemu gitu. Jadi bisa lebih cepat gitu. Ya, ya. Jadi nah yang paling penting lagi adalah customer kita tuh ada di mana. Apakah dia buka Facebook, berarti kan seumuran saya dan Mas Ali ya, 30 ke atas ya gitu ya. Terus kalau IG berarti dia 30 ke bawah, 25, 24 gitu. TikTok berarti 20 ke bawah, terus dan lain-lain gitu. Jadi dia itu customer kita itu hobinya di mana gitu, buka apa, di mana segala macam. Jadi dan ini itu yang tadi akan kita harus ketemu dia itu aktivitas sehari-harinya di mana gitu. Oke. Jadi ini relevan dengan tadi market yang udah kita bidik itu ya. Betul. Jadi ketika kita udah menentukan marketnya di segmen itu, customer behavior-nya kita lihat, itu akan menentukan jalan mana yang akan kita ambil gitu. Betul. Oke. Nah, ini kan kita mengerucutkan ya, misalkan nih sudah ketemu jalannya, misalkan marketnya kita umur 20-30, misalkan dia orang mau usaha fashion misalkan ya, kan paling simpel kan umur 20-30 Instagram nih mainnya nih. 20-30, oke. Iya, Instagram taruhlah begitu. Nah, betul. Untuk kan gini, kan kita nih baru memulai usaha dengan ilmu yang bisa dibilang masih bondo nekat, kemudian berani masuk ke segmen itu, lalu mengambil jalan Instagram. Yep. Nah, apa yang bisa digali lagi? Apakah dia harus apa kan istilahnya ngulik Instagram gitu ya, ngulik jualan di Instagram kan ada tekniknya. Itu gimana sih? Apakah harus belajar dari mana atau bagaimana gitu? Oke, kalau belajar sih sekarang guru banyak sih, Mas. Jadi yang penting tadi, Mas, intinya adalah konsumen kita itu siapa, dia itu habitnya apa, dan kita harus bisa menjangkau dia itu ada di mana gitu. Iklan apa? Kita itu menyampaikan produk dia ke dia gitu. Jadi ini konsumen, ini produk. Gimana cara produk kita itu bisa dilihat oleh konsumen gitu. Oke. Sesimpel itu sih, Mas, mempertemukan antara market dan produk yang kita punya. Produk kan bisa dua ya, barang atau jasa. Jadi ini di mana nih ada orang ini, kita harus menjangkau dia gitu. Kan di HP ya pasti ya gitu. Oke, iya. Oke, ini apa skill yang udah makin spesifik nih Om ya sebenarnya. Iya. Udah mulai spesifik ke gimana supaya marketnya konsumennya itu tertarik sebetulnya. Nah, ini sebelum kita lanjut nih Om nih, teman-teman mungkin ya ada yang mau nanya kali. Apa sih namanya? Ada yang mau nanya. Tadi kan kita udah cerita nih tentang how to-nya mulai dari membangun mindset-nya, kemudian udah menentukan marketnya, kemudian jembatannya pun udah dipilih, misalkan dari Instagram atau Facebook atau Marketplace atau sebagainya. Nah, mungkin teman-teman ada yang ngalamin mau sharing atau mau nanya di Om Martin tips-tipsnya atau bagaimana itu, silakan aja ya. Tapi ini Om, tadi ada satu yang di awal nanya, cuma ini sih sebenarnya untuk yang udah jalan ya. Bagaimana? Ini mungkin karena tadi kepancing waktu Om Martin cerita mengelola loyalitas pegawai nih kayaknya nih. Tapi nggak apa-apa ya, sambil kita jalan, sambil kita tanya nih dari Om Yanuar tadi, bagaimana memanage supervisi, bagaimana mengatur supervisi ke karyawan sih, mungkin begitu maksudnya kali ini. Ini sambil kita jalan ya. Manajemen supervisi ya. Jadi memang supervisor kan tugasnya mengawasi ya, Mas. Jadi dia memang dia pertama dia harus punya activity list timnya gitu. Dia daily itu ngapain, dari misalkan si SPV itu namanya saya supervisor sales. Saya ambil contoh Mas Alvin lagi deh, karena ingatnya Mas Alvin sama Mas Ali gitu. Jadi tim saya gitu. Jadi saya harus tahu dulu activity list Mas Alvin sama Mas Ali itu apa. 1 2 3 4 dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Nah, saya dapat data dan saya supervisi, Mas. Oh, ini misalkan jam 8 sampai jam 5 dia itu menjawab konsumen jumlahnya segini, harusnya conversion rate gini. Jadi setiap
pagi saya briefing, saya kasih bahwa target kita adalah conversion rate dari 100 kita harus closing 20 gitu. Terus pas di akhir sebelum pulang saya cek gimana conversion rate kamu hari ini berapa, dari berapa ke berapa gitu. Terus Mas Ali berapa, Mas Alvin berapa. Ternyata Mas Ali achieve, Mas Alvin enggak gitu. Jadi saya tanya, Mas Ali kenapa achieve gitu, gini, Mas Alvin kenapa achieve gini. Akhirnya kan di situ ada diskusi ya Mas. Jadi akhirnya Mas Alvin yang tadinya nggak achieve dapat insight dari Mas Ali yang achieve gitu. Jadi kita di supervise all gitu. Berarti kedepannya harus ada perubahan ya, begini gitu. Jadi memang yang saya pernah sampaikan Mas, semua orang harus diawasi, dari staff diawasi supervisi, supervisor diawasi middle management diawasin top management diawasin komisaris mungkin, ya seperti itu Mas. Jadi kalau nggak diawasi intinya nggak bisa gitu. Jadi kita nggak bisa. Nah, itu untuk apa sih hierarki yang sudah sudah cukup complicated lah ya, cukup kompleks gitu. Kalau untuk usaha-usaha kecil gitu, misalkan saya punya usaha, terus saya mempekerjakan 1 atau 2 orang untuk menjalankan usaha itu. Konkretnya begini, apakah saya harus tetap memegang usaha itu? Ataukah misalkan, kalaupun saya harus lepas ke karyawan, apa yang bisa saya lakukan tadi, relate ke pertanyaan tadi itu? Ini jawabannya agak tidak mengenakan ya Om sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau usaha itu memang idealnya Om harus kita pegang sendiri gitu. Jadi memang kita harus fokus Om gitu. Jadi misalkan kita punya 2 deh, admin sama sales 1. Ya udah dari kecil tuh kita buat sistem Om, job desk-nya apa, KPI-nya apa gitu. Jadi 2, mumpung masih 2 nih enak. Job desk-nya apa, KPI apa. Jadi kita yang pantau tuh kelihatan kinerjanya, KPI-nya kita pantau harian Om gitu. Jadi misalkan si admin sales, dia nggak boleh salah nama, salah alamat, salah kirim, dan dia harus packing tepat waktu. Si sales, dia harus conversion rate dari 100, harus 20%, berarti harus 20. Dan itu kita awasin terus, Om. Kita lihat KPI-nya di situ yang diawasin. Yang satu conversion rate, terus yang satu detail nama dan segala macam, jangan sampai salah, dan waktu pengiriman gitu. Itu yang harus dipantau gitu, Om. Jadi dari kecil tuh emang sudah harus dirapikan, Om. Jadi kalau udah complicated tuh, waduh, mungkin kayak saya ketika ada konsultan datang tuh, dia bilang udah seperti memperbaiki benang yang lumayan kusut. Kalau timnya masih sedikit enak Om. Jadi dari kecil kita udah bangun fondasi gitu. Jadi profesional tuh harusnya dari kecil Om. Jadi nanti dari ketika makin nambah Om akan enak gitu. Jadi itu. Ini nyambung nih ke pertanyaannya Om Alvin nih. Om Alvin nanya, ketika kita baru memulai usaha, bagaimana supaya ini dia karyawan nih loyal? Ini tantangan yang lumayan gitu Mas. Jadi memang rata-rata pola pikir profesional itu rata-rata kalau orang yang sudah bercita-cita jadi seorang profesional pasti dia milihnya grade perusahaan yang besar dong Mas, seperti itu ya. Jadi ini kita harus tahu dulu nih sebagai UM, kita harus sadar diri dulu bahwa yang pertama adalah mereka selalu pilih Astra segala macam lah Mas ya, yang besar-besar itu gitu. Pasti saya yakin itu profesional pasti ngejarnya ke situ ya. Kita harus sadar diri dulu bahwa mengakui dulu, dan kemungkinan kita mendapat yang tidak sesempurna itu gitu. Berarti kan levelnya di bawah yang masuk Astra dan segala macam ya. Tapi ya ada pasti seperti itu Mas gitu. Jadi kita dapat level yang tidak kurang bagus lah gitu. Cuman ya karena nggak ada pilihan ya berarti kita sebagai pemilik ya harus melatih mereka gitu Mas. Jadi kita supaya loyal itu yang pertama harus deal sih. Memang yang pertama itu adalah kesepakatannya jelas. Yang pertama job desk dia tahu apa. Kita ada job desk misalkan admin sales job desknya A B C D E, terus jam kerja segini, gaji segini, ini segini, ada libur segini, gini kesepakatan deal itu biasanya oke gitu Mas. Apalagi kita ketika soal gaji dia misalkan minta 1,5 kita kasih 1,7, itu akan kadang-kadang dia melebihi performnya gitu. Jadi memang harus ada titik temu gitu. Nah, ada Mas Erizal ya. Waduh, Mas Erizal join. Oh iya, ini dari Nottingham ya. Selamat bergabung. Selamat bergabung Mas Erizal. Gini Om, ketika usaha itu masih levelnya usaha kecil ya, taruhlah misalkan baru mempekerjakan 1 atau 2 orang. Kadang-kadang nih saya pribadi ya tidak kepikiran untuk sampai sedetail itu. Artinya nggak kepikiran untuk sampai merinci itu dalam bentuk perjanjian. Betul. Dalam bentuk SOP. Nah, betul. Itu gimana nih ngakalin apa sih namanya? Supaya lebih, ya kan tadi disinggung harus dari awal nih kalau mau menabung, jangan di tengah-tengah karena capek sendiri nantinya gitu kan. Betul Mas. Pengalaman saya begitu Om. Jadi mungkin saya atau beberapa ada teman yang lain yang ngerasain
kayaknya nggak pikiran sih kalau sampai harus membuat SOP di awal. Betul. Ya nggak sedetail itulah, kalaupun ada ya Betul. sekedar rinciannya lo harus ini, harusnya harus ini, lo kewajibannya ini, haknya ini, gitu gitu aja gitu maksudnya. Betul. Itu pengalaman sih begitu Om. Betul. Gitu. Terus apalagi ini satu lagi nih ngomongin. Siap. Ini kan tadi di awal kita udah bicara kuncinya itu SDM ya. Yap. Ketika kita memulai usaha, misalkan saya memulai usaha sekarang, kemudian saya mau pekerjakan orang nih, kan konsekuensi usaha kecil kayak kita kan, Betul. kayak saya nih misalkan akan susah untuk mendapatkan yang sudah kompeten. Yap, betul Gitu Mas. kan? Nah, tapi di sisi lain ada satu pemikiran begini Om. Ketika saya misalkan udah mendirect dia A, B, C, D untuk meningkatkan kompetensinya dia, kemudian istilahnya mungkin mengikutkan dia untuk workshop dan sebagainya untuk capacity building, di satu sisi ada kekhawatiran terganggu loyalitasnya karena dia merasa punya kompetensi, terus akhirnya dia buka usaha sendiri atau dia bekerja di tempat lain. Itu gimana mengatasi hal seperti itu? Oke, gini Mas. Jadi memang ini perlu kemampuan kita mengenali karakter orang sih. Sebenarnya yang dari pengalaman saya yang dari mulai serius itu kan saya 2004 ya, waktu kuliah ya, punya tim itu. Jadi memang kita harus sudah bisa screening karakter sih. Memang yang pertama di luar itu attitude-nya harus bagus sih Mas. Yang penting attitude nomor satu Mas. Jadi dia walaupun dia skillnya nggak ada, tapi dia attitude-nya yang paling penting itu adalah kemauan yang tinggi Mas. Kelihatan kan ya kalau kita ngomong orangnya mau nggak sih? Dia mau diajak belajar nggak sih? Mau diajak berjuang bareng nggak sih? Ditanya gitu. Jadi kelihatan gitu. Dan ada pertanyaan-pertanyaan kunci sih, kayak dia 6 bulan ke depan mau ngapain, setahun ke depan mau ngapain, 5 tahun ke depan mau ngapain, 10 tahun ke depan mau ngapain gitu. Jadi kalau yang 6 misalkan saya 6 bulan ke depan ada rencana kerja di tempat lain, kan ketahuan, berarti ini nggak bisa. Nah, terus 1 tahun dia ada bikin bisnis, mungkin jangan gitu. Jadi yang 2 tahun, 5 tahun masih oke lah gitu, dia ada rencana. Tapi kan artinya dia bisa diarah pertanyaan-pertanyaan seperti itu sih Mas. Jadi dia itu mau ngapain sih? Dengan kata lain, sebagai owner juga harus punya skill sebagai interview Mas. HR ya? Betul, HR harus Mas. Sebagai saya dari yang mulai 2004 tuh saya begitu Mas. Jadi saya udah, ya itu harus belajar sih Mas. Maksudnya kan di YouTube banyak lah HR saya lihat banyak yang personal branding dan berbagi juga sih Mas. Jadi memang skill, kan yang saya bilang tadi Mas, kuncinya di SDM Mas gitu. Jadi apapun bisnisnya kecil besar, kuncinya adalah tim kita. Memang idealnya adalah mereka adalah keluarga kita gitu. Karena memang tim itu adalah keluarga yang akan membesarkan bersama-sama gitu. Jadi kalau kita tidak menganggap mereka adalah satu tim atau segala macam, ya agak ini gitu. Jadi mereka cuman karyawan kita, ada sudut pandang itu, ya berarti akan sulit gitu. Jadi di awal ya, jadi kita harus touch-nya beda gitu. Karena kan kita dapat level yang memang kadang-kadang yang tidak level corporate gitu. Tapi kan mereka punya kemauan, dan saya yakin Mas, kadang-kadang orang yang dari bawah bahkan lulus SD SMP tuh tim saya ada Mas yang sampai hari ini udah level supervisor gitu. Dia lulus SMP SMA tuh dapat dia untuk naik terus karena dia punya kemauan dan ketekunan gitu Mas. Karena tadi Mas, yang penting attitude, skill itu kedua. Jadi kan kalau ada pilihan, ada orang yang skillnya bagus, attitude-nya buruk, orang yang attitude-nya bagus, skillnya kurang tapi attitude-nya bagus gitu. Kita pilih yang attitude Mas gitu. Karena kadang-kadang kan bisa kita naikkan ya. Bisa, betul, kita bertanggung jawab sebagai owner. Nah, di situ tantangannya Mas. Kalau kita masih startup, saya kan pernah jualan fried chicken juga ya. Di situ saya benar-benar mengurus sendiri, ngajarin dia ngaduk ayam, ngajarin dia ngitung uang, ngajarin ini kurang isi yang pembiayaan, ngajarin dia melayani. Ya memang kita harus mengajarkan Mas, nggak ada pilihan karena source SDM yang kita punya itu yang pilihannya nggak banyak gitu. Iya. Menarik sih Om ini. Yep. Banyak kali udah coba saya gali nih. Yep. Ini mungkin teman-teman ada yang mau nanya. Belum ada nih Om kayaknya. Tapi nggak apa-apa nih sambil. Siap. Om ini kan udah 9:30 nih. Kita batasi juga ya. Mungkin kan harus kerja, soalnya kalau kayak kemarin kita ngobrol hari Jumat itu Sabtu kan Minggu ya. Jumat ya. Ketemu weekend kan lebih slow lah waktunya. Ini kita batasin mungkin 5-10 menit lagi Om ya. Betul, boleh. Nah, sambil mungkin nunggu ada yang bertanya. Ini banyak kali Om saya udah saya garis bawah ini. Pertama SDM kunci ya gitu. Kunci Om. Kemudian dari SDM itu masih bisa di breakdown lagi ke attitude. Yep. Gitu ya. Kemudian buat yang teman-teman tadi mulai usaha, ada 3 hal yang bisa diambil. Pertama reseller, kemudian kolaborasi,
Betul. kemudian mulai usaha sendiri. Betul. Tiga hal itu ya. Nah, itu Untuk ini, yang kurang beruntung dia tidak ada pekerjaan gitu, itu bisa tiga hal itu. iya, iya. Ya, ini sesuai dengan tema kita ya, ibaratnya mulai Betul. dari benar-benar dari nol lah orang yang Iya. kurang beruntung, jobless, kemudian atau mungkin usahanya sedang drop banget gitu ya. Bisa dari tiga hal itu yang bisa diambil. Betul. Oke, Om. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir Om dari saya, kalau teman-teman nggak ada. Mas Ali. Rencana ke depan ada nggak nih mengembangkan usaha melebarkan sayap selain di food gitu ya? Food, kayaknya tetap di food Om, konsisten kayaknya core kompetensi saya di situ Om. Ini apa ya, relate sama jadi Laziale tadi, konsisten ya? Iya, konsisten Om. Jadi yang lain mah paling mungkin sama kayak Mas juga dan yang lain lah, maksudnya invest di mana gitu, invest di properti atau apalah seperti itu Om. Jadi tapi ya saya punya, jadi saya lihat tuh role model saya fokus gitu Mas, jadi kayak yang baik di Indonesia, baik yang di luar negeri gitu, kayak ya Steve Jobs ya Apple teknologi gitu Mas. Satu dia kan nggak teknologi ke makanan gitu, Apple jadi makanan gitu. Terus fokus di satu bidang dulu gitu ya. Bidang dulu, karena memang pengalaman saya sih, saya mungkin yang banyak bidang tuh ya kayak Hairul Tanjung nggak banyak gitu, tapi yang saya lihat yang lebih berhasil tuh fokus gitu. Fokus ke satu hal. Iya, iya. Ini menarik Om. Ya, oke Om. Ini teman-teman kalau nggak ada yang bertanya, ini Om Martian ini juga udah 9:30 lewat ya, maksudnya kita juga membatasi lah karena hari kerja juga, mungkin teman-teman butuh istirahat, besok hari masih panjang, pandemi juga belum tahu kapan mau berakhir. Mungkin ada closing statement Om? Oke, ada sih Mas satu gitu. Jadi kalau di saat pandemi seperti ini, kalau yang mulai jualan ya Mas, maksudnya jualan sebagai reseller maupun kolaborasi maupun bisnis, tadi Mas gitu, ketika kita jadi penjual itu, ketika kita jadi pembeli, kita jangan minta diskon gitu. Tapi ketika kita jadi penjual, kita ngasih diskon ke teman gitu. Jadi kita dapat dua pahala besar gitu. Itu akan dipermudah gitu. Amin. Yang kedua juga memang tadi Mas, intinya adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, sama berdoa plus ibadah gitu. Itu aja sih. Dalam sekali ya, mungkin udah Om ya, closing statement udah. Ada lagi? Sudah. Mas Alvin, terima kasih atas kesempatannya Mas Alvin, sama Mas Ali atas kolaborasinya Mas. Ini dalam sekali nih Om, yang closing ya, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan ibadah, berdoa segala macam. Artinya sisi teknisnya kita sudah omongin, kemudian sisi non teknisnya, sisi spiritualitasnya juga kita tetap bangun. Ini saya suka sekali Om obrolan malam ini. Mudah-mudahan nih menginspirasi saya pribadi, kemudian mungkin dari teman-teman yang lain. Buat Om Martian juga jangan bosan-bosan kalau kita ajak sharing-sharing nih. Siap Mas, kalau dipanggil presiden takut dipecat jadi rakyat radio Mas. Siap. Ya intinya kan ilmu juga berkembang, nanti ada hal baru mungkin kita perlu sharing lagi. Kita bisa sharing lagi Om ya. Siap jadi Mas, kalau dipanggil presiden siap. Ya siap. Itu ya, jadi teman-teman semua, teman-teman Laziale maupun yang follow IG Lazio Indonesia, itu malam ini obrolan kita dengan Om Martian. Banyak hal yang bisa tadi kita gali, mulai dari bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana memaintenance usaha, kemudian bagaimana membangun loyalitas karyawan, dan lain sebagainya. Ini menarik sekali dan saya rasa sangat bermanfaat Om buat saya dan buat teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih buat Om Martian atas waktunya, atas sharingnya. Mas Ali. Sehat selalu. Sukses selalu dan berkah selalu untuk usahanya. Begitu juga untuk teman-teman yang lain, untuk Lazio, untuk Laziale Indonesia, untuk pengurus. Amin. Jalan masih panjang lah, masih ada ya. Mudah-mudahan semuanya berdoa. Demikian Om ya. Terima kasih sekali Om Martian. Buat teman-teman yang lain semuanya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Forza Lazio. Forza Lazio. Thank you. Yep.